Ini adalah upacara pengujian di Akademi Awakener. Untuk menilai kekuatan dan peringkat para siswa, sang profesor memanggil mereka satu persatu untuk masuk ke portal khusus. Portal ini mengarah ke ruangan dengan jantung iblis yang mampu mengukur energi. Lalu jantung itu menampilkan peringkat saat ini dan potensi masa depan mereka untuk dilihat seluruh akademi. Sebagian besar siswa ternyata cuma jadi pecundang peringkat E yang menyedihkan. Ada juga yang lumayan bangga mendapat peringkat D. Kemudian jenius nomor 1 di akademi maju ke depan. Dia adalah pewaris super kaya dari guild terkuat, dan semua orang pastinya sangat menantikan apa hasil ujiannya. Pria ini masuk ke ruangan jantung iblis itu. Dia sangat yakin bakal jadi sensasi terbesar dan meraih peringkat pertama dalam sejarah akademi. Begitu melepaskan kekuatannya, semua siswa di luar langsung bersorak heboh. Akhirnya, dia mendapat peringkat D, tingkat tinggi dengan potensi mencapai peringkat S suatu hari nanti. Teman-temannya sangat bangga, yakin cowok sombong ini adalah bakat super langka. Salah satu dari mereka bahkan menertawakan anak pendiam bernama Chen yang mendapat giliran selanjutnya. Dia yakin Chen cuma akan mendapat aid. Tetapi Chen hanya mengabaikannya dan maju ke depan. Dia masuk ke ruangan itu persis seperti yang lain, tetapi kali ini si jantung iblis malah ketakutan. Bayangkan saja, Chen belum pakai skill apapun dan jantung itu sudah tunjukkan peringkat D. Lalu dia menggunakan kartu skill terlemah yang dia telan dari monster dan dengan mudah mencapai peringkat C. Saat semua orang masih mencoba memproses hal itu, Chen bertindak lebih gila. Dia beralih ke kartu kelas yang jauh lebih kuat, dan sekarang jantung iblis mulai panik. Tepat pada saat dia melepaskan kekuatannya, badai besar langsung terbentuk di langit. Layar peringkat mengalami error dan menunjukkan potensi peringkat S. Para profesor benar-benar terkejut, namun ini baru permulaan. Segera huruf S tunggal itu berubah menjadi peringkat S 3 kali lipat, dan kemudian sistem menampilkan error akibat beban maksimal. Sekarang para profesor sungguh ketakutan dan mereka bergegas masuk ke ruang pengujian. Saat mereka masuk, seluruh ruangan sudah hancur lebur dan jantung iblis itu hangus total. Kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi mereka sama sekali tidak tahu. Sementara itu, cowok kita ini berjalan keluar dengan santai. Dia sebenarnya melahap jantung iblis itu setelah tidak sengaja membunuhnya dengan kekuatan yang terlampau dahsyat. Jadi siapa Chen sebenarnya? Dan mengapa dia begitu kuat? Rupanya cowok ini adalah regressor yang kembali dari masa depan saat seluruh dunia ditaklukkan oleh iblis. Cowok ini adalah penyintas terakhir yang berjuang bertahun-tahun sampai akhirnya mengalahkan Raja Iblis dengan cara meledakkan diri bersamanya. Lalu setelah adanya cahaya yang sangat menyilaukan muncul, dia terbangun kembali ke masa lalu di kamar asramanya. Dia merasa bingung dan bertanya-tanya, apakah dia telah mencapai alam baka? Tetapi saat dia melihat keluar jendela dan melihat banyak orang berdiri di sana, dia perlahan mulai menyadari apa yang telah terjadi. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sadar kalau harapannya telah menjadi kenyataan. Pria ini telah mundur ke masa lalu saat masa kuliahnya 10 tahun yang lalu. Tepat pada saat itu, hologram aneh muncul dan memberitahu Chen bahwa integrasi kekuatan super rakus miliknya telah selesai. Sambil terus menatap ke arah luar jendela, dia menyadari kalau sekarang dia punya sisa 3 tahun sebelum Raja Iblis pertama bernama Wrath mulai turun. Dia ingat betul bahwa Raja Iblis inilah yang menyebabkan semua penderitaan selanjutnya. Wrath adalah sosok yang akan membuka gerbang neraka, dan setelah itu para Raja Iblis lainnya menyusul satu persatu turun ke dunia manusia. Jagoan kita memutuskan bahwa dia harus segera menemukan tempat munculnya si Raja Iblis Wrath, lalu menghabisinya tanpa sisa sebelum gerbang neraka itu bisa benar-benar dibuka. Begitu sadar dari lamunannya, Chen fokus pada antarmuka yang melayang tepat di sampingnya, dan sekarang benda itu menampilkan detail statusnya dengan sangat jelas. Coba deh kalian pikir. Jagoan kita ini jelas bingung apakah ini semacam menu permainan karena dia sama sekali tidak punya sistem begini di kehidupan pertamanya. Dulu dia murni hanya mengandalkan kekuatan awakener miliknya, sesuatu yang hanya didapatkan oleh 1 dari 10.000 orang. Universitas National Awakener memang dimaksudkan untuk merekrut calon awakener yang sangat potensial tersebut. Namun sayangnya, saat Chen berada di sini terakhir kali, dia benar-benar gagal bangkit. Saat itu dia sudah terbiasa ditindas terus-terusan, hal itu menjelaskan kenapa dia terbangun di ruang kesehatan ini. Lalu tiba-tiba, sistem membuka panel lain dan menunjukkan kartu pembunuh tipe petir kepadanya.
Dia langsung cepat mengenalinya sebagai kelas yang telah dia peroleh di kehidupan sebelumnya. Cowok ini terkejut dan bertanya-tanya apakah dia berhasil bangkit lebih awal kali ini. Dia segera memutuskan untuk mengujinya, tapi sebelum dia bisa selesai beralih kelas, teman sekamarnya yaitu Malong muncul. Temannya ini adalah pelantun bunga peringkat E. Pria malang ini memiliki perban di pipinya dan sengaja datang untuk memeriksa apakah kondisi Chen baik-baik saja. Untungnya, Long tidak bisa melihat panel melayang itu. Hal ini membuat Chen yakin bahwa hanya dialah yang bisa melihatnya. Sang teman mulai memeriksanya dari dekat setelah menyadari semua luka Chen hilang. Dan dia merasa heran bagaimana orang biasa bisa pulih lebih cepat daripada orang sepertinya yang sudah berhasil bangkit. Cowok kita mengingat sosok Long dari kehidupan masa lalunya. Teman sekamar yang sama ini telah berhasil bangkit selama masa kuliah. Namun dia berakhir menjadi salah satu awakener terlemah dan dibunuh secara menyedihkan pada hari ketiga setelah turunnya sang Wrath. Chen tersenyum diam-diam saat dia menatap wajah sahabat lamanya ini lagi. Long ngingetin kalau ujian peringkat mereka dijadwalkan besok, dan mereka berdua harus segera siap-siap. Long merasa kasihan sama Chen. Dia mikir sobatnya ini masih belum bangkit, tapi dia ngingetin kalau ujian ini beneran penting banget buat bisa lulus. Sambil jalan santai ngelewatin jalanan yang lagi rame-ramenya, Chen dengan santainya bilang udah lama banget dia nggak ngelihat orang sebanyak ini. Kalimat yang sukses bikin teman sekamarnya merinding ketakutan. Chen terus mikir, kalau dia diem aja masa depan hancur itu bakal kejadian lagi. Makanya, dia mutusin buat latihan gila-gilaan demi naikin levelnya secepat mungkin. Tapi ada satu masalah lain nih. Soalnya di masa sekarang, satu-satunya cara buat Awakener dapat EXP dan naik level itu cuma dengan ngalahin monster di dalam sarang iblis. Masalahnya, sarang-sarang ini beneran dikuasain penuh sama gil-gil besar, yang berarti orang lemah atau orang luar kayak dia nyaris nggak punya kesempatan buat naik level. Dia ngebuka jendela statusnya dan merhatiin atributnya, mikir-mikir sekuat apa dia dibanding Awakener lain atau bahkan sama para monsternya. Pemerintah sendiri udah ngebagi para Awakener ke dalam beberapa peringkat, mulai dari kelas E sampai nembus kelas S. Chen tahu sebagian besar mahasiswa di kampus ini cuma mentok di peringkat E dan cuma sedikit banget yang susah payah nembus kelas D. Dia ngelirik temennya dan diam-diam ngejek di dalam hati. Ngerasa lumayan pede kalau peringkatnya ini jelas lebih tinggi dari si Long. Tapi tiba-tiba, sebuah bola melayang dan langsung ngehantam si kutu buku yang malang, bikin kacamatanya copot dan hancur berantakan. Ternyata mereka lagi-lagi papasan sama si tukang buli Chung dan gerombolan antek-anteknya, sekumpulan berandalan yang sama persis kayak yang ngehajar mereka kemarin. Chung nyeringai dan nanya kenapa si kutu buku nggak bawain minuman, padahal dia udah tahu cowok itu lagi main di sini. Long buru-buru minta maaf, mau beli minuman pakai uangnya sendiri. Tapi Chen maju nahan temennya, yang harusnya minta maaf di sini justru si Chung. Begitu ngelihat si tukang buli ini, bayangan kenangan buruk dari masa lalunya langsung narik Chen. Dulu, berandalan ini sering ngelelepin kepalanya ke dalam wastafel. Dan bukannya ngerasa bersalah sedikit pun. Mereka malah ngeles kalau mereka cuma lagi maksa dia buat bangkit. Waktu itu, mereka baru berhenti setelah Chen akhirnya pingsan. Long emang buru-buru meriksa keadaannya saat itu, tapi begitu Chung denger Chen buka mulut, dia balik lagi cuma buat nyiksa dia lebih parah. Nah, coba lihat ini. Kembali ke masa sekarang, Chen udah bener-bener mutusin buat ngasih pelajaran setimpal ke para berandalan ini. Setelah denger Chen berani ngelawan, Chung dan anteknya mulai maju lagi. Kelihatan jelas mau ngebungkam mulut Chen selamanya. Jagoan kita natap tajam ke arah Chung, tahu betul kalau cowok ini cuma berani sama orang lemah gara-gara kakaknya itu petinggi jagoan yang jadi ketua OSIS. Saat si tukang buli makin mendekat, mahasiswa di sekitar mulai pada ngumpul, udah ngerasa kasihan duluan, soalnya mereka yakin Chen bakal dihajar lagi. Pas Chung udah di depannya, dia nanya sekali lagi apa yang barusan Chen bilang, tapi Chen dengan santainya ngulang, supaya mereka berhenti gangguin dia mulai sekarang. Mendengar itu, Chung langsung naik darah dan layangin pukulan mentah. Tapi kali ini, Chen ngangkat tinjunya dan nahan serangan itu dengan gampang, bahkan dorong si tukang buli mundur. Semua orang di sana beneran syok berat, soalnya seingat mereka, Chen ini bahkan belum bangkit sama sekali. Tapi anehnya, dia barusan nahan serangan kuat itu kayak bukan apa-apa. Chung makin ngamuk dan langsung maju lagi, sementara Chen diam-diam nyiapin dirinya dan ngubah kelasnya jadi assassin listrik. Long cuma bisa melongo. Chung ngaktifin armor iblisnya dan melesat maju ngasih pukulan telak. Tapi sebelum Chung sempat mendekat, Chen melesat duluan dan ngehantam dia sampai terpental ngelewatin udara pakai pukulan berlapis pete.
Semua orang di sana nggak percaya matanya sendiri Chen, yang katanya cowok lemah ini sukses nerbangin preman kampus lewat satu pukulan. Meski udah diajar sampai hancur lebur kayak gitu, Chung bener-bener ogah buat nyerah dan malah neriakin kroco-kroconya buat maju balas dendam. Padahal para anteknya udah pada gemetaran ketakutan ngelihat aksi Chen barusan. Chung maksain diri buat berdiri lagi dan nekat nyerang jagoan kita. Tapi sekali lagi, dia langsung diajar dan dibanting tanpa nyisain kesempatan sedikit pun. Ngelihat bos andalan mereka dihancurin sedarah-darahnya kayak gini, para kroco itu sadar kalau mereka nggak punya peluang menang dan milih langsung kabur. Si kutu buku malang yang nyaksiin semua ini cuma bisa melongo shock, mulutnya nganga lebar. Saking susahnya nerima fakta kalau teman. Di sisi lain, Chen sadar kalau persis kayak di kehidupan masa lalunya, dia bisa ganti ke mode assassin kapan aja dia mau. Dan meskipun baru level 1, atributnya cukup banget buat ngabisin para Awakener Kroco, yang artinya peringkatnya sekarang pasti minimal ada di kelas D. Tapi masih ada satu hal yang belum benar-benar dia pastiin. Aneh kan? Udah berhasil ngalahin musuh, tapi sistem sama sekali belum ngasih dia notifikasi buat naik level. Sambil mikirin hal itu, Chen nyaris aja maju buat ngabisin si tukang bully selamanya, sementara semua orang di sekitar nahan napas panik. Tepat di detik-detik terakhir, Wakil Ketua OSIS Ling Yu akhirnya turun tangan dan nyuruh Chen buat berhenti. Dia mengingatkan Chen, biarpun Chung yang salah, hajaran sekeras ini sudah lebih dari cukup. Dia juga meyakinkan kalau si tukang bully itu tidak akan berani macam-macam lagi. Dan karena alasan itulah jagoan kita akhirnya memutuskan untuk melepaskannya. Sambil melangkah mundur, Chen mulai bertanya-tanya di dalam hati. Kenapa OSIS begitu niatnya ikut campur cuma demi menyelamatkan orang seperti Chong? Biarpun dia sebenarnya cuma acting dan tidak berniat membunuhnya sungguhan, dia tahu persis. Orang-orang sok jagoan seperti ini memang harus dihukum dengan pantas. Kalau dibiarkan, mereka pasti akan terus mengincar orang yang lebih lemah berkali-kali. Chen lalu berjalan pergi bersama teman sekamarnya. Sementara itu, kroco-kroco si tukang bully cuma bisa mengintip dari kejauhan saling berbisik untuk tidak pernah berani memancing amarah Chen lagi. Malam harinya, saat Long berusaha bercerita ke teman sekamar lain soal Chen yang bangkit menjadi assassin petir super kuat, tidak ada satupun yang menganggapnya serius. Long terus menjelaskan gimana teman mereka yang tadinya lemah itu bisa menghajar Chung sampai babak belur. Tapi Xiang Zuo, seorang mage nukleus rank E, malah menganggapnya lelucon belaka. Zuo mempertanyakan satu hal. Kalau Chen memang sudah jadi orang hebat, lalu kenapa dia masih sibuk lari-lari latihan seperti ini? Menurutnya, kalau seseorang memang sudah bangkit, mereka tidak akan perlu bergantung pada latihan fisik dasar semacam itu lagi. Mendengar ucapan itu, si teman sekamar gamer bernama Shan Yu ikut berkomentar. Dari apa yang dia dengar, sepertinya kepala si Long ini habis terbentur sesuatu yang lumayan keras. Zuo lanjut mengoceh. Dia bilang mereka berempat ditempatkan di asrama ini karena mereka adalah yang paling lemah di tingkat bawah. Dan apapun yang mereka lakukan, fakta menyedihkan itu tidak akan berubah. Dia bahkan mengklaim kalau dirinya adalah yang terkuat di antara mereka berempat, sementara Long dan Yu hanyalah chanter pendukung biasa. Sambil sedikit pamel, cowok ini meyakinkan dirinya sendiri. Tidak mungkin seorang Chen tiba-tiba berubah menjadi assassin petir yang mematikan. Kini dia merasa jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Berharap bisa naik rank saat ujian akhir sebelum kelulusan mereka besok. Sementara itu, Ketua OSIS Gongting baru saja berjalan keluar bersama Ling Yu setelah selesai melakukan sesi latihan di layer iblis rank E. Dia menyadari adik laki-lakinya masih berdiri diam di sana, lalu bertanya apa yang sedang dia lakukan. Chung mulai mengeluh. Selama orang yang sudah menghajarnya itu masih berkeliaran bebas, dia sama sekali tidak bisa tidur nyenyak. Adiknya itu terus mendesak, berusaha keras membujuk agar dia mau membalas dendam untuknya. Ting dengan tenang meyakinkan kalau dia sendiri yang akan membereskan kekacauan ini. Beberapa waktu kemudian di meja makan, sang wakil ketua bertanya ke Ting, bagaimana rencananya untuk mengatasi situasi rumit ini? Dan Ting malah balik bertanya, apakah bocah itu memang benar-benar sekuat yang diklaim oleh adiknya? Ling Yu mengingatkan, kalau Ting sudah tahu, hanya ada kurang dari 10 siswa rank D di seluruh sekolah ini. Dan Ting juga sudah merekrut mereka semua ke dalam klubnya. Dia lanjut menjelaskan kalau siswa lain bahkan tidak punya akses ke layer iblis sepertinya. Jadi tidak mungkin ada cowok biasa yang bisa bertahan melawannya begitu saja. Di sisi lain, Chen terus berlari seperti orang gila sambil basah kuyup terguyur hujan deras.
Dia memasang target berlari sejauh 20 km penuh sambil menggendong tas berisi 100 kilo, yang hampir 2 kali lipat berat badannya sendiri. Chen paham betul betapa pentingnya latihan dasar untuk meningkatkan batas atas kekuatan seorang awakener. Lagi pula, tubuh yang lebih kuat memang sangat dibutuhkan untuk menahan kekuatan tingkat tinggi. Sambil terus berlari, dia teringat pada satu-satunya keluarga yang dia miliki, kakak perempuannya. Tewas terbunuh saat Raja Iblis Roth turun ke dunia manusia. Demon Lord itu membantai manusia tak terhitung jumlahnya dalam sekejap dan kakaknya mati tepat di depan matanya sendiri. Bisa kalian rasakan kemarahannya kan? Sejak momen kehancuran itu, dia langsung menjadikan kekalahan Raja Iblis ini sebagai tujuan utamanya. Chen terus berpikir, kalau Demon Lord itu saja sudah bertambah kuat padahal masih ada sisa 3 tahun sebelum kedatangannya, maka dia harus bisa melampaui pertumbuhan itu kalau dia masih ingin punya sedikit peluang untuk menang. Tepat saat itu, kakaknya June meneleponnya. Mendengar suaranya lagi setelah sekian lama membuat dia benar-benar terdiam tanpa kata. Kakaknya menjelaskan kalau dia tidak bisa menelepon lebih awal karena sedang sibuk dengan sebuah kompetisi. Dia menambahkan, masalah uang sewa mereka mungkin akan beres kalau dia berhasil memenangkan hadiahnya. Saat dia terus berbicara, Chen cuma mendengarkan dalam diam dan tersenyum. Merasakan tekad yang kuat untuk melindunginya dan memberinya kehidupan yang pantas dia dapatkan kali ini. Setelah panggilan itu berakhir, dia kembali melanjutkan latihannya dan menyelesaikan 3 putaran lagi mengelilingi kampus. Begitu semuanya selesai, dia langsung pergi ke kamar mandi. Merasa kalau dirinya mulai terbiasa dengan tubuh yang lebih muda ini, tubuh yang menyimpan potensi kuat untuk terus berkembang. Dia duduk tenang dan mulai memikirkan tentang layer iblis yang cuma bisa diakses oleh orang-orang kaya. Untuk menjadi lebih kuat, dia tahu dia harus mencari cara mengalahkan para monster. Dan disinilah jalan pintasnya muncul. Saat pusing memikirkan masalah ini, dia tanpa sadar tertidur dan tiba-tiba ditarik masuk ke sistem Glutton. Dia mendarat di sebuah tempat asing dan mulai bertanya-tanya sendiri. Apa jangan-jangan semua ini cuma semacam mimpi aneh? Sementara itu di dunia luar, Long datang mencari Chen dan penasaran kemana dia tiba-tiba menghilang. Kembali ke dalam ruang asing itu, Chen melihat sebuah menara raksasa berdiri megah tepat di hadapannya. Tapi sebelum dia bisa benar-benar mengamatinya, sekelompok Cloud Warrior Rank E, para Death Hound, muncul begitu saja seolah ingin menyambut kedatangannya. Chen langsung panik mengira dia malah tersesat ke sarang iblis, dan buru-buru mengganti kelas miliknya. Karena monster-monster ini mendadak muncul entah dari mana. Dia mutusin buat basmi mereka dulu dan urus sisanya belakangan. Cowok ini dengan gampang ngebantai anjing-anjing iblis yang cuma menang gertak itu, dan ngumpulin item mereka. Dia naik ke level 2, lalu tersenyum puas, merasa beruntung banget bisa nyasar ke sarang iblis ini. Tiba-tiba saja, monster boss muncul, dan Chen mengalahkannya dengan gampang juga. Menebasnya seolah bukan apa-apa, yang sukses bikin dia naik level lagi. Point experience yang dia dapat dari boss ini jauh lebih besar dibandingin monster biasa selevel yang baru aja dia bantai. Tepat setelah itu, jasad boss monster tersebut ditandai bisa dimangsa, yang bikin Chen kebingungan sendiri. Dia teringat kekuatan rakus yang tadi ada di panel sistem dan langsung menjulurkan tangan buat ngetes. Prosesnya instan, jasad monster itu langsung terserap dan berubah menjadi kartu. Bayangin shocknya Chen di sini. Dia sadar bisa ubah monster mati jadi kelas baru yang siap pakai. Dia langsung paham. Ini mirip banget sama kemampuan ngeri milik Raja Iblis Lanyu. Fakta bahwa dia sekarang pegang kekuatan yang setara dengan Raja Iblis benar-benar bikin dia gemetar ketakutan. Normalnya di dunia ini, setiap orang cuma terlahir membawa satu kelas saja, kecuali para genius. Tapi sekarang, Chen bebas pegang kelas sebanyak apapun yang dia mau. Dia sampai berpikir keras, apa yang udah dia lakuin buat dapat kekuatan gila ini, dan apa sebenarnya wujud menara iblis di hadapannya itu. Saat semua pertanyaan itu menumpuk di otaknya, hawa membunuh yang sangat pekat menghantamnya, seekor iblis muncul menenteng 2 pedang rank S. Makhluk itu rank S Chen sama sekali nggak punya peluang murni buat ngalahin dia. Meskipun tahu perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh, Chen tetap nekat memanggil pedang petir buat melawan murni sebuah pertaruhan mati-matian demi menyelamatkan nyawanya. Satu lagi hal yang paling aneh. Entah dari mana, makhluk yang berdiri di depannya ini bahkan tahu siapa namanya. Seiring waktu berjalan, sang iblis saling adu serangan brutal sama Chen.
Walau jelas banget makhluk ini cuma main-main, dia sengaja nggak nyerang titik fatal dan cuma terus-terusan ngebanting Chen berkali-kali. Chen akhirnya berhasil dipojokkan habis-habisan. Iblis itu akhirnya buka suara nawarin opsi buat tetap tinggal dan jaga menara iblis bareng-bareng kalau dia emang masih pengen dikasih kesempatan hidup. Chen tetap keras kepala menolak. Lengannya langsung ditebas tanpa ampun. Makhluk itu ngancam bakal ngabisin dia dan bilang kalau dari tadi dia sengaja nahan diri cuma karena Chen adalah satu-satunya orang yang berhasil nyampe ke tempat terkutuk ini. Sang iblis nyuruh dia mikir ulang. Tapi nyali Chen nggak ciut dan langsung nolak mentah-mentah, nggak peduli bahaya gila macam apa yang lagi ngintai nyawanya saat ini. Dia berteriak kencang, melesat maju, siap habisi lawannya, dan menyerang lagi. Ternyata dari tadi dia merhatiin pola gerakan iblis itu. Ada jeda 0,4 detik sebelum pedangnya ngayun. Dia tahu betul kalau celah waktu setipis itu bisa dipakai buat mengamati sudut pergelangan tangan sang monster. Jadi dia bisa menghindar di saat yang paling tepat. Terlebih lagi, dia sukses nemuin jeda pemulihan 0,2 detik celah kritis saat iblis itu nggak berdaya. Satu celah sempurna. Dia bakal pakai momen itu buat mengincar jantungnya. Walau dia berhasil jalanin manuver super nekat ini, dia sadar penuh kalau rank D macam dia nggak mungkin ngalahin murni rank S. Jadi, target utamanya sekarang cuma melumpuhkan iblis itu sebentar biar ada celah aman buat kabur. Rencananya sukses besar dia langsung melesat lari ke satu-satunya sumber cahaya di sana, berharap tempat itu beneran jalan keluar dari sarang gila ini. Sialnya, tepat saat dia sampai, cahayanya lenyap. Si iblis langsung ngasih tahu kalau itu murni cuma ilusi, dan jalan keluar yang selama ini ada di pikiran Chen sebenarnya sama sekali nggak pernah ada. Fakta baru. Iblis itu menjelaskan kalau istana ini sebenarnya bukan sarang iblis. Tapi uniknya, dia malah ngasih pujian karena cowok ini bisa secepat itu nemuin kelemahan dari serangannya. Identitas iblis ini akhirnya terungkap sebagai purgatori raksasa dan dia bilang ke Chen kalau cowok itu emang sosok pembawa harapan. Chen meneliti tubuh iblis itu lekat-lekat. Dia lalu tersentak sadar, wujud ini persis banget sama yang dia lihat dari Raja Iblis Lan Yu dulu. Pahlawan kita ini langsung memutar kembali memori ke pertarungan akhir di mana segalanya usai pertarungan terakhirnya, tepat sebelum regresi terjadi. Lawannya saat itu bukan iblis sembarangan. Saat adu kekuatan, makhluk itu mula-mula berubah jadi naga, lalu berkali-kali ganti kelas jadi monster mengerikan lainnya. Makhluk itu ngendalin magma, sulur beracun, dan petir super mematikan. Dari semua rentetan wujud transformasinya, ada satu yang paling nyita perhatiannya. Wujud yang sama persis kayak iblis yang berdiri di hadapannya sekarang ini. Ngeri banget kan? Satu fakta menamparnya setiap wujud tadi itu pasti murni dari kemampuan Raja Iblis Lan Yu. Karena kekuatan absolut itu sekarang benar-benar bersemayam di dalam dirinya. Iblis yang dia lihat sekarang ini murni cuma sekadar manifestasi kekuatan gluttony yang terserap ke tubuhnya. Analisa tajamnya itu benar-benar bikin si iblis kagum. Makhluk itu dengan tenang bilang, kalau Chen emang pantas mewarisi kekuatan absolut yang ada di seluruh dimensi ini. Chen mengerutkan dahi, benar-benar bingung apa maksudnya dengan segala kekuatan dimensi. Tiba-tiba, sebuah kunci kehampaan emas muncul tepat di tangan iblis itu. Ini satu-satunya jalan keluar masuk menara raksasa di belakangnya. Iblis itu menjelaskan kalau Raja Iblis Lan Yu sudah melahap monster kuat dalam jumlah yang sama sekali tak terhitung. Menjaga menara yang menyegel monster paling ganas ini adalah tugas sucinya. Tapi sekarang, dia malah menyerahkan kunci itu padanya. Raksasa berharap dia bisa melahap para iblis tersebut, menjadi jauh lebih tangguh, dan melanjutkan misi suci itu menggantikan tempatnya. Merasa bingung, Chen bertanya kenapa iblis mau susah payah membantu seorang manusia. Sebagai balasan, makhluk itu mengungkap kalau di dunia iblis sekalipun ada sosok yang lurus dan ada juga yang keji. Salah satu monster itu membantai seluruh klannya cuma untuk hiburan semata, murni pembantaian gila demi kesenangan. Sejak hari berdarah itu, dia terus menunggu kesempatan buat membalas dendam pada bajingan jahat tersebut. Sekarang, dia yakin sudah menemukan orang yang sanggup mengabulkan keinginan itu. Dia bilang pada jagoan kita kalau seseorang memang benar, Chen adalah harapan terbaik mereka untuk balas dendam. Chen langsung bertanya siapa orang itu. Iblis ini cuma menjawab kalau semua jawabannya menunggu di dalam menara, berbicara dengan nada misterius layaknya seorang petapa kuno. Lewat kata-kata terakhirnya, dia menyerahkan semua sisa energinya kepada Chen.
Sebagai gantinya, iblis itu memberitahu kalau dia harus bangkit jadi manusia terkuat yang berjalan di muka bumi. Tapi coba bayangkan melahap setiap monster buas yang bersembunyi di dalam menara itu jelas bukan tugas yang gampang. Buat Chen, setiap makhluk licik itu tetap bakal jadi tantangan besar yang harus dia taklukkan. Iblis itu memberikan peringatan, terakhirnya menegaskan kalau cuma orang dengan rasa lapar pantang menyerah untuk berkembang yang pantas menerima kekuatan purgatori raksasa. Itulah motivasi mutlak yang dibutuhkan buat membantai setiap raja iblis yang ada. Setelah itu, tubuhnya menyusut jadi bola energi menyala untuk dikonsumsi Chen. Levelnya langsung melesat naik 8 tingkat dan dia mendapat 2 pedang milik raksasa. Tanpa ragu sedikit pun, dia menerima misi itu, berjanji akan melaksanakan keinginan terakhir prajurit bintang yang gugur. Selain peningkatan status yang gila, dia juga membuka kemampuan untuk menyerap kekuatan dari manusia maupun iblis yang mati, ditambah dengan manipulasi gravitasi. Saat pagi tiba, dia perlahan membuka mata, terbangun di dalam asrama seperti hari-hari biasa lainnya. Dia tiba-tiba melompat bangun saat sebuah suara keras menggema di seantero ruangan. Teman-teman sekamarnya sudah bersiap dan menyuruhnya cepat bergegas kalau mau sampai sekolah tepat waktu. Saat sadar tubuhnya sama sekali tidak terluka dan utuh, dia mulai mikir apa semua yang dialaminya cuma sekadar mimpi aneh. Tapi, gila kan? Status barunya membuktikan kalau tebakannya itu salah besar. Semua yang dia saksikan benar-benar terbawa. Setelah melompat dari level 2 ke 10 dalam semalam, dia sangat penasaran sekarang peringkatnya ada di mana. Tepat saat itu, teman sekamarnya mulai meledeknya habis-habisan. Dia mengungkit soal seseorang yang tak tahu malu memujinya tadi malam, terus membahas betapa keren dan luar biasa kuatnya Chen sekarang. Malong diam-diam mengintip dari seberang ruangan, pura-pura tidak tahu menahu soal kelakuannya semalam. Yah, teman sekamarnya itu menantangnya untuk membuktikan diri saat tes peringkat nanti. Ujian yang bakal menentukan siapa yang cukup tangguh buat mempertahankan gelar Raja Asrama. Di perjalanan menuju sekolah, sang Raja Asrama Gadungan ini dengan bangga mengajari para bawahannya kalau setiap peringkat itu dibagi jadi 3 tingkat yang berbeda. Jadi walaupun secara teknis mereka semua cuma ampas peringkat A-, setidaknya dia ada di atas para pecundang A- kelas bawah sebagai peringkat A menengah yang membanggakan. Dia sok jagoan berkeliling karena jarak kekuatan antar tingkat katanya sangat besar. Terlalu bersemangat dan super percaya diri, badut ini mengklaim dia merasa sangat luar biasa kuat sampai-sampai pasti sudah naik tingkat sejak penilaian mereka sebelumnya. Sangat kesal, Melong menyuruh jagoan kita buat berhenti main-main dan berjuang sekuat tenaga untuk setidaknya mengamankan peringkat D hari ini. Dengan begitu, si Raja Asrama mungkin akhirnya mau menutup mulut seriwetnya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sekolah tempat semua orang berkumpul dengan tegang buat upacara peringkat. Para pembuli berjalan santai, seolah mereka yang punya seluruh kampus menghajar siapapun yang berani menatap mereka dengan salah. Bahkan senyum sombong si Raja Asrama langsung lenyap tak berbekas begitu dia melihat gerombolan itu. Tapi sama sepertinya, para pembuli ini juga nyaris kehilangan nyali. Tiba-tiba saja mereka mulai membungkuk hormat pada kakak besar Chen tanpa ragu sedikit pun. Teman-teman sekamarnya perlahan mulai sadar kalau mungkin semua yang dibilang Malong itu sama sekali bukan omong kosong. Jagoan kita mengabaikan para badut itu dan cuma fokus pada urusannya sendiri. Lalu seorang penantang baru memutuskan maju ke hadapannya. Cowok yang bertindak sebagai polisi sekolah, petugas OSIS Kian, memberinya sebuah peringatan yang sangat sopan. Rupanya, ketua OSIS langsung mengirimnya buat mendisiplinkan si bodoh yang berani mengangkat tangan pada adik laki-lakinya yang berharga. Semua teman Chen langsung bubar dan pergi bersembunyi. Mereka ketakutan setengah mati pada Gian, sang penegak hukum yang menangani semua pekerjaan kotor untuk ketua OSIS. Teman-teman sekamarnya tidak habis pikir kenapa monster peringkat D ini tiba-tiba mengincar jagoan kita seperti ini. Dia melangkah tepat ke area pribadi Chen. Anjing peliharaan setia. Si Presiden asyik menyombongkan diri, pamer kalau penciuman tajamnya bisa menilai akurat kekuatan seseorang. Dan sekarang, yang kecium dari si MC cuma bau pecundang lemah. Merasa lucu dihina begitu, jagoan kita langsung membalas ledekan itu. Tanpa ragu sedikit pun. Jin benar-benar hilang akal. Pas banget saat dia dipanggil anjing tepat sebelum baku hantam benar-benar pecah majikan, si anjing raksasa ini langsung menyuruhnya mundur. Biar nggak bikin malu di depan umum. Setelah menyelidiki lebih jauh, dia akhirnya sadar. Ternyata,
Adiknya sendirilah yang pertama kali memancing pertengkaran ini. Babak belur itu cuma konsekuensi mukul orang yang levelnya jauh di atas. Mikir gitu, si presiden menatap tajam. Tajam banget bagai belati. Tapi jagoan kita ini sama sekali nggak ciut sedikit pun. Tepat pada detik itu, seorang profesor mengumumkan kalau upacara penilaian rank resmi dimulai. Dia menyuruh semua murid buat maju ke panggung saat namanya dipanggil. Mendengar itu, si presiden menyuruh anjingnya pergi dari situ. Dia menganggap ini cuma kebetulan. Yakin banget Chen nggak bakal berbuat macam-macam lagi setelah mereka ancam. Memantau dari atas, seorang cowok nanya ke wakil presiden. Kenapa dia repot-repot nonton upacara hari ini? Jangan-jangan ada murid baru yang menarik perhatiannya. Cewek itu tersenyum tipis. Tahun ini bakal lumayan seru katanya. Nggak lama, nama Shang Zhou dipanggil ke depan. Si Raja Asrama agak gugup saat melangkah masuk pintu. Atmosfer di balik pintu itu langsung berubah drastis. Perhatikan deh, sistem ujiannya ini dilakukan satu persatu. Tepat di dalam sarang iblis, khusus di dalam sana, jantung iblis yang tersambung kabel mengukur rank dan potensi Awakener. Caranya dengan menyerap energi mereka. Saat Awakener melepaskan kekuatan terbesarnya, sinyal itu dikirim kembali ke bumi. Dan hasil ujian mereka langsung terungkap. Rank sang Raja Asrama ternyata nggak berubah sama sekali dari sebelumnya. Tapi profesornya kelihatan bingung karena hasil potensinya butuh waktu lebih lama buat muncul. Malong melotot tegang. Merhatikan angka yang terus berganti. Setelah bikin jantungan, potensi maksimal Shang Zhou ternyata cuma mentok di C. Sang Raja Asrama keluar dengan lemas. Sadar kalau semua kemajuan yang dipikirkannya cuma halusinasi. Teman-teman sekamarnya mencoba menenangkan. Bilang kalau nasib mereka semua toh ada di perahu yang sama. Terjebak di rank E dengan potensi mentok ke rank C. Beberapa saat kemudian, anjing peliharaan si presiden keluar dengan gaya bangga. Dia masih di rank di bawah, tapi potensinya bisa menembus rank A. Teman-teman Chen mulai pasrah, karena mereka udah lihat hampir 10 murid berhasil mencapai rank D. Bahkan para profesor sampai shock. Ada banyak banget murid yang sudah sukses tembus ke rank D. Soalnya jarang banget murid tanpa pengalaman tempur dunia nyata bisa sukses menembus batas rank E. Penuh semangat, mereka memanggil murid berikutnya. Si presiden yang membawa harapan semua orang di pundaknya. Semua mata tertuju ke arah Gong Ting. Murid yang statusnya udah jadi Master Guild saat berjalan ke panggung. Tapi jagoan kita tetap tenang, sabar menunggu hasil akhirnya. Semua orang di akademi tahu betul, Gong Ting ini cuma rank di bawah 2 tahun lalu. Rekor sejarah untuk nilai tertinggi di akademi itu, rank di menengah. Jadi orang-orang pada penasaran, apakah si presiden akhirnya bakal memecahkan rekor tersebut di dalam sarang iblis? Mata dari jantung iblis perlahan terbuka menyambut kehadirannya. Si presiden nggak bisa mengerahkan segalanya. Tapi, dia membawa ambisi menggebu buat bikin kejutan besar di acara kelulusan. Benar-benar ingin mengukir namanya di buku sejarah sebagai nomor 1. Saat profesor melihat potensi grade-nya bersinar emas terang, mereka berkedip tak percaya. Firasat mereka terbukti. Rank D tingkat tinggi milik Gong Ting sukses bikin mereka semua terpukau. Gila, merinding gak sih? Semua penonton meledak heboh melihat potensi rank S pertama di dalam sejarah. Bawahan si presiden terus menyanjung bos, mereka habis-habisan. Teman-teman Chen bahkan terbakar cemburu, menonton legenda lahir tepat di depan mata. Para profesor diam-diam berdiskusi di antara mereka. Berita besar ini harus segera dilaporkan ke pihak kampus. Mereka harus menjaga kandidat rank S berharga ini dengan sangat hati-hati, memastikan dia nggak pergi meninggalkan negara ini. Lebih dari itu, dia adalah murid termuda di akademi yang sudah terlibat langsung dengan urusan guild. Nama sekolah Mayor. Udah pasti terjamin bakal mendominasi tajuk berita utama. Memantau dari atas, kepala sekolah Yuan Long sadar. Wakil Presiden Ling Yu udah tahu potensinya. Itulah alasan cewek itu datang langsung menonton upacara hari ini. Tapi, cewek itu bikin suasana makin panas. Dia bilang bukan cuman presiden saja yang mau dia pantau hari ini. Selain si presiden sok keren itu, ada satu murid lain yang bikin dia jauh lebih penasaran. Dan pas banget. Murid misterius itulah yang selanjutnya dipanggil untuk naik ke atas panggung. Qin tiba-tiba dapat ide sok pintar. Dia sengaja mengejek si legenda urban misterius itu, memperingatkannya agar jangan sampai berakhir jadi sampah rank E persis seperti teman-teman sekamarnya. Dia nambahin kalau mereka bakal jadi bahan tertawaan satu sekolah
kalau itu sungguhan terjadi. Muncul di acara super bergengsi ini saja sudah terhitung sebagai aib besar bagi mereka. Long langsung mendukung temannya dengan berani, mengklaim dengan lantang kalau jagoan kita bakal bikin semuanya tercengang. Kerumunan menatap penuh antisipasi saat Chen akhirnya melangkah masuk ke sarang iblis. Jantung iblis itu langsung merasakan tekanan luar biasa saat Chen mendekat. Sang pahlawan kita sadar betul kalau cara terbaik bagi seorang Awakener mengamankan masa depannya adalah dengan bergabung ke guild papan atas. Dia tahu satu-satunya jalan menuju ke sana hanyalah lewat performa luar biasa di ujian tempur kelulusan nanti. Disinilah para kandidat bebas memilih anggota untuk membentuk satu regu berisi 10 orang. Regu yang berhasil merebut juara pertama bakal langsung direkrut masuk ke Imperial Guild tingkat nasional. Jadi tujuan ujian ini sudah sangat jelas bagi semua penonton. Kian mulai merekrut anggota dan mengenalkan rank D tingkat rendah lainnya kepada bosnya. Dengan bangga dia mengklaim kalau parti mereka sekarang sudah terbentuk sempurna. Dia pamer kalau timnya sudah memborong semua rank D plus adik sang ketua ke dalam regu, jadi rasanya sama sekali mustahil bagi mereka untuk kehilangan posisi juara pertama tahun ini. Chen mengerti kalau murid-murid kuat pada akhirnya akan berkumpul untuk membentuk parti paling kuat. Sementara yang terlemah juga terpaksa harus berkelompok dengan sesama mereka. Ini menciptakan lingkungan kejam di mana yang terkuatlah yang bertahan, dan beban tim bakal langsung ditendang tanpa keraguan sedikit pun. Beberapa saat berlalu, Long mulai merasa cemas tentang kenapa layarnya tidak menunjukkan perubahan sama sekali, dan kerumunan dengan cepat berasumsi kalau Chen pasti terlalu lemah sampai-sampai sistem gagal mendaftarkan kehadirannya dengan benar. Qian lalu meyakinkan Ting kalau sisa murid lainnya hanyalah sampah, jadi mereka sebaiknya pergi saja daripada buang-buang waktu lebih lama di sini. Tapi, perhatikan ini. Tepat saat mereka mau pergi, layar mendadak berkedip dan memunculkan label rank D tingkat tinggi, membuat seluruh kerumunan kacau balau dengan wajah penuh kejutan. Sang ketua bersama jajaran OSIS juga bereaksi tidak percaya melihat hasil di luar dugaan ini. Namun sistem segera mendeteksi adanya penyimpangan aneh dari hasil tersebut. Ternyata Chen memanfaatkan sistem itu untuk mengkalibrasi seperti apa wujud fisik aslinya dengan status dasar level 10 saat diterjemahkan dalam evaluasi. Setelah dia melihat rank D, dia mengganti kelas menjadi Infernal Death King, yang mana merupakan kelas serapan terlemahnya sejauh ini. Ranknya langsung melonjak dari D tinggi menjadi C menengah. Kejadian ini benar-benar membuat penonton heboh, sementara anggota dewan kesulitan percaya kalau mesinnya masih berfungsi normal sama sekali. Bahkan para ilmuwan mulai mempertanyakan situasi aneh ini, heran kenapa hasilnya terus berubah-ubah. Tak lama mereka mulai curiga kalau mesin tersebut mungkin memang rusak parah dan tidak tertolong lagi. Pada detik yang tepat itu, ketidakstabilan muncul di dalam jantung iblis itu dan hasilnya kembali menyimpang dengan cara yang sangat aneh. Chen menyadari hal ini lalu memutuskan untuk beralih ke kelas yang lebih kuat. Jadi dia berubah menjadi Purgatory Raksasa. Jantung iblis itu mulai ketakutan sementara badai dahsyat mengamuk di luar sarang iblis dan Qian berteriak penuh kebingungan. Xing menganggapnya layaknya pertanda dari langit yang menandakan sejarah sedang ditulis ulang karena asrama mereka baru saja melahirkan monster dewa. Pada detik berikutnya, potensi pemuda itu berkedip menjadi rank S. Sesuatu yang membuat para ilmuwan dan ketua Ting benar-benar terpaku melihat apa yang baru saja terjadi. Namun sistem mendadak menampilkan peringatan bahwa potensi sang pengguna melebihi beban maksimalnya dan tetap tidak bisa terdeteksi di bawah batas saat ini. Otak Qian nyaris mati total layaknya layar biru kematian, sementara jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya akibat syok yang teramat sangat. Saat sistem mulai hancur berkeping-keping akibat tekanan yang terlalu berlebihan, para ilmuwan bergegas maju dengan panik demi memastikan tidak ada bahaya yang menyentuh murid tersebut dengan cara apapun. Kalian pasti tidak menduga ini. Saat mereka tiba, mereka membeku tak percaya hanya menemukan kismis kering di tempat jantung iblis itu berada, karena benda itu hangus terbakar habis akibat digunakan melampaui batas ekstrem. Jelas sudah kalau Chen mungkin agak terlalu berlebihan dalam menakuti benda itu. Meski begitu, dia tetap menelannya dan mendapatkan kemampuan luar biasa untuk melihat rank siapa saja sekaligus menerima peringatan tentang potensi bahaya di sekitarnya. Dia melangkah keluar dari sarang iblis dan merasa cukup terkejut saat rank setiap orang mulai bermunculan tepat di depan matanya.
Tapi lalu dia dengan cepat menyadari kalau sang ketua rupanya selama ini menyembunyikan potensi aslinya juga, yang mana setelah dilihat ternyata tidak lebih dari sekadar rengci semenjana saja. Para ilmuwan berjalan keluar dengan canggung dan memberitahu semua orang kalau jantung iblis itu terkena serangan jantung karena ketegangan yang sangat ekstrem. Jadi mereka harus menangguhkan pengujian lebih lanjut untuk saat ini. Mereka melabeli status Chen sebagai kemungkinan error dan mengumumkan bahwa laporan penuh akan diserahkan ke pihak otoritas yang lebih tinggi untuk ditinjau. Sisa murid lainnya menerima instruksi untuk kembali esok hari untuk penilaian mereka, karena perangkat baru akan disiapkan untuk pengujian nanti tanpa masalah lebih lanjut. Dalam perjalanan pulang, teman-teman sekamar Chen mulai memujanya habis-habisan dan memperlakukannya layaknya seorang gigacat absolut setelah apa yang baru saja dia lakukan di depan semua orang. Kian jelas gagal menyembunyikan rasa irinya dan mengatai Chen penipu, sembari menuntut ganti rugi karena merusak mesin dan membuang waktu OSIS layaknya pecundang menyedihkan. Tepat saat Chen mencapai batas kesabarannya dan bersiap memanggang si brengsek itu di tempat, Ting melangkah maju dan langsung menegur Gian keras-keras. Sang ketua memperingatkannya agar tidak merendahkan rekan setim mereka, sesuatu yang langsung membuat Gian syok di tempat. Lalu Ting mengulurkan tangannya dan mengundang si jagoan baru ini untuk bergabung dengan timnya. Di saat yang sama, dia dengan sangat yakin berjanji kalau mereka pasti bakal mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Di belakang, Gian mulai panik setengah mati. Dia tahu pasti ada yang harus ditendang demi memberi ruang buat Chen. Situasi ini jelas bakal bikin kacauan anak lain. Menurutnya, masuk tim Ting itu nyaris jadi jaminan mutlak menang juara 1. Jadi dia mulai mikir apa kehebatan Chen ini, padahal orang lain saja sampai gagal menyogok demi masuk ke tim. Dia terpaksa menelan harga dirinya dan menyambut Chen masuk dengan berat hati sambil menaruh tangan di bahu si pahlawan dengan ragu. Tapi Chen langsung menepis tangannya dan bilang dengan tegas kalau dia sama sekali tidak tertarik. Jawaban ini sukses bikin Gian keringat dingin sementara Ting cuma diam memperhatikan semuanya tanpa reaksi apa-apa. Gian langsung ngegas dan bilang Chen ini bodoh banget karena tim mereka itu sudah pasti nomor 1 di sekolah tanpa tanding. Tapi Chen malah berbalik pergi dan bilang ini bukan urusan mereka lagi pula, kelompok mereka ini terlalu berisik buat diurusi meski sebentar. Dia juga memperingatkan mereka supaya tidak mengganggunya lagi, dan Gian langsung mendidih menahan marah setelah penolakan yang sangat memalukan itu. Seluruh sekolah pun dengan cepat mulai menggosipkan sikap arogan Chen, dan banyak yang menebak dia berniat merebut juara 1 sendirian setelah hasil tes rank C menengahnya itu terungkap. Coba perhatikan ini. Seluruh sekolah sekarang seolah dapat tontonan gratis saat drama panas ini mulai memuncak. Di sisi lain, teman sekamar Chen sangat menikmati wajah Jian dan Ting yang terlihat menahan malu parah. Pasca penolakan brutal di depan umum itu, sang ketua dengan tenang menyuruh Jian santai saja jika Chen punya rencananya sendiri. Di saat yang bersamaan, sang kepala sekolah yang dari tadi memperhatikan, menghela napas sangat kecewa karena anak-anak ini menolak bergabung seperti harapannya. Padahal dia ingin mereka bekerja sama memecahkan rekor baru sekolah. Tapi Ling justru bersikeras kalau situasinya malah jadi jauh lebih menarik seperti ini. Dia bilang Ting itu sudah terbiasa hidup enak dari lahir. Jadi penolakan semacam ini pasti bakal dianggap sebagai pernyataan perang langsung olehnya. Ling mengingatkan si Capsek bahwa ketua mereka itu bukan orang sembarangan, apalagi kalau harga dirinya sudah terinjak-injak seperti sekarang ini. Jian terus saja mengeluh dan menyebut Chen itu terlalu sombong cuma gara-gara error sistem yang memberinya rank C. Tapi Ting memberi sinyal soal kemungkinan kalau hasil tes tersebut mungkin saja tidak salah. Dia mengakui walau peluang untuk hal itu rasanya nyaris mustahil, dia tetap tidak mau membiarkan siapapun merebut posisi pertamanya, dengan alasan apapun. Jian lalu ingat kalau Chen ini kelihatannya cuma murid biasa yang tidak punya pengalaman tempur sungguhan. Beda jauh dengan elit dewan yang sudah lama diam-diam berlatih di dalam sarang iblis demi mencapai level mereka sekarang. Dia mengusulkan buat turun tangan langsung dan memberi Chen pelajaran atas kelancangannya. Tapi Ting langsung memotong dan balik bertanya apa dia terlihat sepici itu. Jian langsung sadar akan kesalahannya dan minta maaf sementara Ting membatalkan acara karaoke mereka dan menyuruh Jian mengurus semuanya sendiri tanpa instruksi lebih lanjut. Dia menambahkan dengan nada dingin, kalau apapun yang Jian lakukan nanti tidak ada urusannya dengan dia, dan Jian langsung paham maksudnya tanpa perlu dijelaskan lagi. Sekitar 10 menit kemudian,
Seorang informan mendatangi Jian dan melapor kalau Chen sudah pergi dari sekolah setelah beralasan harus pulang sebentar. Dia bilang Chen keluar begitu saja tanpa sempat makan, yang mana bikin situasinya makin gampang buat diatur. Jian merasa ini peluang emas. Kalian pasti tahu arahnya dia makin bersemangat buat menghajarnya habis-habisan di wilayah asing tanpa ada yang bisa ikut campur. Saat Chen menyeberang jalan, dia tiba-tiba teringat masa lalunya. Sebuah guild papan atas pernah kena musibah besar waktu mencoba menaklukkan sarang iblis di dalam wilayah Saint He Country. Di sana mereka bertemu monster Roth yang belum pernah ada sebelumnya berujung pada pembantaian instan seluruh tim tanpa perlawanan sama sekali. Monster itu lalu kabur ke dunia manusia dan memicu kehancuran gila-gilaan di mana-mana. Dan meski ingatannya masih samar-samar, Chen tetap membulatkan tekad dan menyusun rencana buat mencari lokasi sarang iblis yang sama di kehidupan ini. Untuk rencana ini, Chen butuh uang sangat besar. Jadi dia meluncur ke pusat pertukaran Monster Mythil, tanpa ragu sedikit pun. Dia ingat betul kalau pusat pertukaran milik Guild Mythil ini kelak bakal jadi pusat perdagangan material terbesar senegara di masa depan. Di dunia ini, kekuatan seorang awakener itu murni dinilai berdasarkan seberapa bagus kualitas perlengkapan dan senjata yang mereka pakai, dan bursa pertukaran ini bertindak sebagai jalur penting untuk jual beli barang semacam itu. Tapi bagi Chen, tempat ini cuma jadi cara cepat dan gampang buat cari sedikit uang saku sebelum dia melangkah ke tujuan yang jauh lebih besar. Jadi dia langsung masuk dan menyodorkan beberapa taring ke sang maklar. Pria itu memeriksanya dengan tatapan tajam dan penuh kecurigaan. Dia bertanya, bagaimana seorang murid bisa mendapatkan barang seperti ini? Dengan santai, Chen menjelaskan kalau taring itu jatuh dari monster yang baru saja dia kalahkan. Sang maklar tampak terkejut dan mengaku belum pernah melihat barang semacam itu. Tapi asistennya langsung menyela dan menjelaskan bahwa taring tersebut berasal dari monster kelas A bernama Beast Sangen. Perempuan itu ingat catatan yang menyebutkan taring ini bisa dibuat menjadi tongkat kelas E atau digiling menjadi bubuk untuk berbagai macam keperluan. Maklar sombong itu memotong ucapannya dan melempar taring itu kembali ke atas meja. Dia bersikeras kalau barang kelas E punya nilai jual yang sangat rendah. Lagi pula, dia mulai menyombongkan diri kalau bursa mereka beroperasi dengan sistem VIP. Mereka hanya melayani para awakener yang punya identitas dan status tinggi di masyarakat. Dia menegaskan hanya mengurus barang kelas D ke atas. Hal itu dia jadikan alasan kenapa dia sama sekali tidak mengenali barang kelas E yang murahan di dalam kepalanya. Pria ini mengeluh soal kurangnya pelanggan kelas atas belakangan ini. Melayani orang rendahan sama sekali tidak ada untungnya karena tidak akan membantu peluang promosinya. Dia menganggap situasi ini sangat merepotkan dan langsung melempar tanggung jawabnya kepada sang asisten Lee tanpa pikir panjang. Saat pria itu menyingkir, Lee dengan sopan menyerahkan amplop berisi uang tunai kepada Chen. Dia bertanya apa masih ada hal lain yang bisa dibantu hari ini. Chen memeriksa jumlahnya, yakni $18.000. Angka itu rasanya cukup untuk membereskan masalah uang sewanya sekarang tanpa perlu pusing lagi. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Dia mengeluarkan pedang besar bercahaya dari raksasa api penyucian yang langsung merebut seluruh perhatian sang asisten. Meskipun belum pernah melihat benda semacam ini, dia memperkirakan itu setidaknya barang kelas B. Atau mungkin saja ini senjata kelas A yang sangat langka. Sang maklar melangkah masuk dengan alis terangkat dan menganggap tebakan perempuan itu murni khayalan. Barang kelas A biasanya dihargai sekitar 1 juta. Dia berdebat kalau dia sudah bekerja di sana bertahun-tahun lamanya. Dan selama itu dia belum pernah melihat benda yang mendekati kelas A sama sekali. Tepat pada saat itu. Pemilik toko tiba-tiba datang dan dengan tenang menyatakan kalau barang di depan mereka ini bukan kelas A atau B sama sekali. Sang maklar langsung memuji penilaian tajam bosnya. Dia bersikeras kalau dia sudah tahu murid biasa tidak akan pernah punya barang bernilai tinggi seperti itu. Namun sang bos menjelaskan kalau senjata itu jelas berasal dari daratan api penyucian. Dan dia mengungkap fakta bahwa pedang ini sebenarnya adalah barang kelas S. Maklar dan asistennya hampir saja pingsan di tempat setelah mendengar pengungkapan mengejutkan tersebut. Ekspresi mereka berdua benar-benar membeku karena tidak percaya. Sang pemilik langsung menjabat tangan Chen dengan erat. Dia menyambut pemuda itu sebagai tamu kehormatan dengan rasa hormat yang luar biasa. Dia lalu mempersilakan Chen mengikutinya ke dalam ruang VIP
Pria itu menyuruhnya untuk mengajukan permintaan apapun yang dia inginkan tanpa perlu ragu sedikit pun. Sementara itu, Chen merasa sangat puas karena sang pemilik bernama Ching Jur akhirnya menampakkan diri tepat seperti yang dia perkirakan. Setelah duduk di ruang VIP, bos Gil ini bertanya berapa harga jual yang dia inginkan untuk senjata itu. Jagoan kita langsung menjawab 1 juta. Jawaban itu sontak mengejutkan si pria berambut hijau. Bos itu memberitahunya kalau pedang ini setidaknya bisa terjual puluhan juta karena nilainya sangat berharga. Tapi Chen membalas kalau dia hanya ingin menjadikan pedang besar itu sebagai jaminan. Dia mau meminjam uang $1 juta selama 1 bulan. Permintaan itu membuat pria ini makin keheranan. Dia sadar kalau pemuda di depannya ini sangat pintar dan mulai bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Chen lanjut menjelaskan kalau dia akan membayar modal awalnya dalam 30 hari. Kemudian bunga tambahannya akan dibayar pada bulan berikutnya. Sebelum menjawab, bos Gil menyuruh gadis itu keluar ruangan sebentar agar para pria dewasa bisa mendiskusikan urusan bisnis mereka. Setelah situasinya aman, pria itu menyatakan kalau dia tahu asal-usul Chen. Pemuda ini dari Universitas Awakener National yang seniornya akan segera lulus. Nah, situasinya mulai terasa memanas di sini. Pria itu bilang dia tahu ujian kelulusan akan diadakan 30 hari lagi dengan hadiah sebesar 1 juta. Pria itu kemudian langsung bertanya kepada pahlawan kita, apakah dia benar-benar yakin 100% bisa menaklukkan ujian tersebut? Bos guild ini lalu mengeluarkan insting detektifnya. Dia sadar kalau Chen sedang sangat butuh uang dan tidak mungkin datang ke sini kalau ini bukan pilihan terakhirnya. Pada akhirnya, dia membuat keputusan mengejutkan. Pria ini akan langsung meminjamkannya 1,5 juta tanpa bunga sama sekali. Sambil menyodorkan tangannya ke depan, dia tersenyum. Pria ini bilang kalau semua ini akan menjadi awal mula dari persahabatan yang indah. Chen sampai kehabisan kata-kata melihat sikap tersebut. Pria itu bahkan meyakinkannya kalau dia tidak akan membiarkan satu kata pun bocor keluar dari ruangan ini. Sebagai gantinya, dia hanya meminta satu hal. Pemuda kita harus datang ke guild ini kapanpun dia mau melakukan transaksi barang lainnya. Chen berpikir dalam hati. Bos ini berhasil menebak semuanya dengan sangat mudah, tapi luar biasanya dia sama sekali tidak berusaha menipunya. Sekarang dia paham kenapa bos guild ini menjadi orang penting di masa depan. Pemuda kita membalas jabat tangannya. Dia sadar betul kalau dia butuh sekutu yang kuat untuk mengalahkan sang Raja Iblis. Beberapa saat kemudian kontrak mereka akhirnya selesai. Dan uang sebanyak itu langsung masuk ke rekeningnya saat itu juga. Bos Gil lalu bertanya, apakah dia perlu meminjam senjata untuk turnamen mengingat Chen baru saja menyerahkan miliknya. Meski tidak punya perlengkapan tingkat S, bos itu masih punya banyak perlengkapan tingkat A, kualitas tinggi yang bisa dipilih. Chen menyuruhnya santai saja, lalu dengan tenang memanggil pedang besar lain yang baru dia dapatkan. Semua anggota guild langsung melongo. Setelah itu, cowok kita pergi begitu saja, sementara bos guild langsung mempromosikan gadis berambut merah muda itu menjadi pengawas karena berhasil mengamankan klien tingkat tinggi. Sebelum Chen pergi, dia sadar ada yang lupa dibeli dan balik lagi ke meja kasir. Beberapa jam kemudian, dia sekarang berdiri menatap jalanan di depan sebuah halte bus. Dia teringat masa lalu di kehidupan sebelumnya. Dia berjuang mati-matian untuk naik ke atas dan orang-orang memperlakukannya seperti sampah belaka. Dia bekerja tanpa henti cuma buat bertahan hidup. Dan dua bersaudara ini nyaris hidup seperti gelandangan hanya agar bisa melewati pergantian bulan. Dulu Yun sebenarnya berhasil masuk universitas impiannya. Namun dia menyerah begitu saja. Beralasan kalau kampusnya itu terlalu jauh dari kakak laki-lakinya tersayang. Padahal kenyataannya, dia cuma takut menambah beban finansial yang lebih berat lagi untuk Chen. Kembali ke masa sekarang, dia heran kenapa adiknya belum juga muncul dan mulai celingukan mencari. Tepat saat itu, sebuah suara memanggilnya mengejeknya bodoh, karena mencari di dekat pintu masuk, bukannya pintu keluar, sambil menyeret koper super besarnya. Cewek ini bilang kalau mereka jatuh miskin lagi gara-gara uang sewa menyedot segalanya. Tapi cowok kita malah diam, mematung saking syoknya. Sudah 7 tahun berlalu sejak terakhir kali dia melihat adiknya. Yun pun menyuruhnya membantu membawakan barang. Karena tidak ada respons, dia melambaikan tangan tepat di depan wajah Chen, mencoba menyadarkannya dari lamunan. Saat itulah, Chen tiba-tiba maju dan memeluknya sangat erat, membuat adiknya benar-benar kaget. Setelah beberapa detik yang cukup canggung, dia memakai teknik tusukan jari terlarang untuk lepas dari pelukannya,
sambil mengomel karena Chen nyaris membuatnya tercekik. Yun bilang kakaknya bertingkah lumayan aneh belakangan ini dan menebak apa cewek gebetannya, akhirnya menolaknya, tapi Chen langsung menepis hal itu. Keduanya lalu mulai berjalan pulang sementara Yun terus mengoceh panjang lebar tentang ujiannya. Biarpun begitu, Chen merasa sangat bahagia mendengarkan semuanya. Dia berjanji tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Yun di kehidupan ini. Sementara itu, di sebuah geng, beberapa preman tampak sedang menunggu mangsa. Setelah memastikan pahlawan kita bakal lewat sini, Jian menyuruh para kroconya untuk bersembunyi sampai target mereka muncul, lalu menyergapnya bersama-sama. Dengan senyum gila di wajahnya, dia bergumam pasti akan menghukum cowok itu atas apa yang sudah dilakukannya. Salah satu preman bertanya, apakah mereka bakal kena masalah besar kalau situasinya jadi kacau? Sang pembunuh awan itu membalas kalau awalnya dia cuma mau memberi pelajaran, tapi pertemuan terakhir mereka benar-benar membuatnya sangat murka. Teringat bagaimana Chen mempermalukannya waktu itu. Dia menyuruh sekumpulan sampah itu untuk menyisakan sedikit kesenangan untuknya dan bersumpah akan memberi pahlawan kita pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Chen mulai pamer betapa dia adalah pembunuh awan terbaik yang pernah ada dan mulai meneteskan air liur saat membayangkan ekspresi wajah targetnya nanti. Kembali ke pahlawan kita, Yun mengingatkan kalau kakaknya bertingkah sangat aneh hari ini dan menebak apa ini semua karena stres ujian. Yun mencoba mencairkan suasana cowok lemah seperti kakaknya itu tidak seharusnya memikirkan hal berat terlalu dalam. Adiknya ini kembali mengingatkan kalau Chen selalu menyuruhnya untuk terus maju apapun yang terjadi dan serahkan sisanya pada takdir. Berusaha menghibur kakaknya, dia mulai menyanyikan lagu motivasi saat mereka berjalan masuk ke dalam geng. Chen cukup terkejut karena Yun bisa menyadari perubahannya semudah itu. Tapi dia sadar, adiknya belum tahu kalau dia sudah membangkitkan kekuatannya dan menjadi sangat kaya. Mendengar jawaban penuh percaya diri kalau Chen baik-baik saja, dia heran apa ini cuma harga diri laki-lakinya yang sedang bicara. Yun menggelengkan kepalanya, seraya berpikir kalau kakaknya ini akhirnya benar-benar tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Tahan napas kalian sebentar dari kejauhan. Salah satu preman melapor ke Jian kalau target mereka datang membawa seorang cewek. Itu membuat si brengsek ini makin kegirangan. Apalagi gang itu tidak punya kamera CCTV dan tidak ada yang bisa menangkap basah mereka. Namun, cowok kita langsung merasakan niat jahat itu dan sadar kalau mereka adalah komplotan sampah dari Dewan Siswa, lalu mengeluarkan earphone tanpa merek. Dia memasangnya ke telinga Yun dan menyuruhnya mendengarkan lagu yang akhir-akhir ini dia sukai. Adiknya lumayan kaget, karena Chen hampir tidak pernah mendengarkan musik, tapi dia memutuskan menurut saja demi lebih memahami kakaknya itu. Dia lalu berbalik dan menatap tajam ke arah para berandalan yang perlahan mulai mendekat. Sementara alunan musik diputar di latar belakang. Pertarungan akhirnya dimulai saat para preman itu maju menerjang. Chen langsung beralih ke kelas petirnya. Coba bayangkan sudah 7 tahun berlalu sejak dia kehilangan satu-satunya keluarga, dan dia baru saja bersatu kembali dengannya hari ini. Dipenuhi amarah meluap. Dia heran dari mana orang-orang bodoh ini mendapatkan keberanian mereka, lalu melesat maju bagaikan sambaran petir. Pahlawan kita menendang keras preman pertama, sampai terhempas terbang ke belakang, membuat yang lain mulai mandi keringat dingin. Dia lalu mengepalkan tinjunya dan membagikan pukulan mentah gratis ke 3 orang berturut-turut sebelum menghabisi preman keempat dengan serangan lutut yang brutal. Satu kroco nekat menyerang. Gagal total. Chen dengan santainya menangkap tangan orang itu dan mematahkannya layaknya mematahkan ranting. Cowok itu menjerit kesakitan. Bukannya ditolong, dia malah langsung menerima hantaman keras mendarat telak tepat di hidungnya. Melihat teman-temannya dilempar sana-sini, Gian langsung kaku kebingungan dan bertanya-tanya, bagaimana bisa jagoan kita ini tiba-tiba jadi sekuat monster? Chen tentu saja belum selesai. Dia terus menghujani pukulan brutal ke kiri dan kanan sambil terus berjalan lurus menghampiri sang pembunuh bayaran itu. Saat Chen akhirnya tiba di depannya, Gian mencoba membohongi dirinya sendiri, meyakinkan otaknya kalau dia adalah pembunuh terkuat dan sama sekali tidak mungkin kalah. Satu pukulan telak. Sebagai pahlawan yang baik hati, cowok kita ini menyadarkannya kembali ke dunia nyata dan menerbangkan tubuhnya jauh ke belakang. Tapi serangannya belum berhenti. Chen melesat maju dan melepaskan combo pukulan gila yang sukses membuat beberapa gigi lawannya rontok seketika. Pembunuh bayaran itu bergulingan di atas tanah dengan sangat menyedihkan
dan baru berhenti setelah tubuhnya menabrak keras sebuah tembok. Mata terbuka. Dia mencoba sadar hanya untuk melihat sosok iblis yang sedang menatap tajam langsung ke arahnya. Jelas merinding rasanya. Jagoan kita menatap rendah Gian yang kini sudah kehilangan seluruh harga dirinya, lalu mengingatkan sampah itu bahwa dia sudah disuruh menjauh. Menatap lurus menembus jiwanya. Chen bertanya pada pecundang tak berotak itu apakah dia sama sekali tidak bisa memahami bahasa manusia. Cowok yang wajahnya sudah hancur lebur itu bahkan tidak bisa merasakan kakinya lagi, dan separuh tulangnya patah total. Sadar kalau dia sedang berurusan dengan orang yang salah, dia cuma bisa menggumamkan kata maaf. Chen langsung membungkam mulutnya. Dia mencengkeram kerah bajunya dan menempelkan ujung belati tajam tepat di depan wajah cowok itu. Sang pembunuh top itu melihatnya dengan sangat jelas. Benar-benar tidak ada keraguan sedikit pun untuk membunuh. Cowok ini sama sekali tidak memancarkan aura seorang siswa biasa. Gian hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Neraka macam apa yang sanggup mengubah seorang pria menjadi monster mengerikan seperti Chen? Dengan niat membunuh yang dingin, dia menyuruh cowok itu untuk mengingat kata-katanya baik-baik jika tidak ingin mimpi buruk ini terulang kembali. Dia tidak akan ragu untuk menghabisi mereka semua jika mereka berani mencoba hal bodoh lagi. Itu adalah peringatan keras terakhir darinya. Lalu dia menambahkan satu hal lagi sebagai penekanan. Jika mereka berani mendekati adiknya walau hanya 1 mil, dia akan dengan senang hati melenyapkan semua orang terdekat mereka satu persatu. Selesai sudah. Dia menjatuhkan belatinya dan berjalan kembali ke sisi Yuni, bahkan sebelum lagu yang diputar tadi berhenti mengalun. Pada akhirnya, sang adik benar-benar dipenuhi oleh emosi yang meluap. Dia sampai tergerak hingga menangis saat mendengar lirik lagu yang sedih dan sangat kesepian itu. Dia menangis, merasa bingung tentang apa yang sebenarnya dialami kakaknya sampai bisa mengubah sifatnya sebegitu drastis selama bertahun-tahun ini. Dia bahkan mulai bertanya-tanya, apakah dukungannya selama ini entah bagaimana masih dirasa belum cukup. Dengan tekad bulat, dia berbalik badan untuk memarahi kakaknya. Tapi ucapannya langsung terhenti detik itu juga saat dia melihat sebuah hadiah di tangannya. Pena berlapis emas berkilau yang selalu dia impikan selama ini, kini ada tepat di depan matanya. Wajah Yuni langsung merona merah karena sangat kegirangan. Dia nyaris tidak percaya kakaknya benar-benar membelikannya pena sihir holografis terbaru yang harganya bahkan jauh lebih mahal dari biaya sewa bulanan mereka. Reaksi lucunya itu berhasil menghangatkan hati sang kakak. Wajahnya dengan jelas menunjukkan kalau dia tidak mau mengembalikannya, padahal itu adalah pilihan paling masuk akal saat uang sewa mereka menunggak. Sembari menyembunyikan tangannya di belakang punggung, Chen bersumpah dalam hati untuk melindungi senyuman adiknya kali ini dan memastikan dia masuk ke sekolah impiannya. Sesampainya di rumah, adiknya dengan riang menghabiskan waktu berjam-jam membuat gambar holografis di udara. Sang kakak menikmati mie ramen buatan adiknya dengan tenang, dan berkata kalau dia bersyukur adiknya suka dengan hadiah mahal itu. Biarpun begitu, Yuni tetap merasa khawatir melihat kakaknya menghabiskan uang sebanyak itu. Apalagi saat uang sewa bulan depan saja masih belum bisa mereka bayar. Kakaknya melempar senyuman bangga dan langsung mengungkapkan sebuah fakta bahwa biaya sewa rumah mereka untuk setahun penuh rupanya sudah lunas dibayar. Sang kakak sedikit menyombongkan diri, bilang kalau bisnis kecil-kecilan bersama temannya akhir-akhir ini berjalan dengan sangat lancar. Kalian pasti tahu arti tatapan ini. Yuni cukup tajam dan menatapnya penuh curiga. Dia jelas tidak percaya dengan cerita bisnis dadakan itu, namun akhirnya dia memilih untuk tidak mendesak sang kakak lebih jauh. Dia bahkan sudah lupa berapa lama waktu yang terlewat sejak terakhir kali sang kakak tertawa lepas seperti ini. Dia lalu menepuk pelan bahu kakaknya dan mengajukan satu permintaan yang sangat sederhana. Apapun yang diam-diam sedang dia kerjakan, dia harus memastikan dirinya tidak sampai terlalu kelelahan. Sementara itu di sebuah akuarium yang sepi, Presiden Ting membagikan sebuah kabar mengejutkan kepada sepupunya. Dokter-dokter terbaik di kota telah menyatakan bahwa sang pembunuh bayaran top itu mengalami luka kritis yang mustahil disembuhkan. Lebih dari separuh tulang di seluruh tubuhnya hancur berantakan tanpa bisa diperbaiki. Fakta bahwa dia bertarung melawan Chen saja sudah merupakan sesuatu di luar dugaan sang presiden. Tapi kondisi tubuhnya yang super mengerikan usai pertarungan tersebut jauh lebih mengejutkan lagi. Sepupunya bereaksi dengan sangat dingin. Dia cuma merasa sedikit kecewa karena jumlah murid lulusan terkuat yang bergabung ke dalam timnya kini akan semakin berkurang. Tapi sang presiden ternyata tidak kalah kejam.
membalas bahwa performanya justru akan lebih baik tanpa karakter figuran beban yang terus menariknya mundur. Kemudian paman mereka yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Ketenagakerjaan Akademi akhirnya angkat bicara. Gong Wen dengan tenang menyampaikan laporannya tentang pergerakan terbaru jagoan kita. Hasil penyelidikan detailnya terkait kekacauan dari upacara pemeringkatan beberapa waktu lalu akhirnya telah tiba. Sudah sama sekali tidak ada keraguan soal hasilnya. Posisi Chen benar-benar berada jauh di atas peringkat milik Presiden Dewan Siswa tersebut. Kenyataan telak. Fakta mengejutkan ini sukses membuat sang mantan murid terbaik lengah. Pria itu lalu memberinya satu nasihat yang sangat serius. Ayahnya secara pribadi meminta wakil ketua aliansi untuk menilai performa ujian tempurnya. Jadi dia harus memastikan dirinya tampil paling bersinar di antara yang lain. Kalau sampai dia entah bagaimana gagal melakukannya, sang direktur sudah menyiapkan jalan keluar lain. Gadis berambut hijau itu, yang tak lain adalah keponakan kesayangan sang paman, akan membantu timnya mengamankan posisi pertama secara keseluruhan. Tapi Ketua Ting langsung menolak mentah-mentah tawaran itu tanpa ragu. Dia mengklaim bahkan belum menunjukkan kekuatan aslinya sama sekali saat penilaian. Ketua Ting sangat yakin dengan kekuatan mutlaknya yang jauh lebih unggul, lalu menjamin dia bakal mendominasi seluruh akademi sendirian. Kembali ke asrama akademi, Chen membersihkan diri setelah menyelesaikan lari harian 100 meternya dengan beban berat di tas punggung. Fokusnya cuma tertuju pada satu tujuan mutlak memenangkan hadiah $1 juta di ujian kelulusan yang sudah di depan mata. Ini satu-satunya peluang, nyatanya untuk memenuhi kesepakatan dengan Guildmaster Qingji, sekaligus membangun hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dengan mereka. Dengan ujian yang tinggal beberapa minggu lagi, dia merebahkan diri di kasur, bukan untuk istirahat, tapi lanjut berlatih keras bahkan di dalam tidurnya. Dia memasuki sarang iblisnya di mana menara hampa raksasa milik Raja Iblis Lanu berdiri menjulang. Dia menaiki tangga panjang menuju pintu masuk tanpa keraguan. Penilaian pertamanya dengan kelas Raja Gravehound sukses mencapai peringkat tingkat menengah yang lumayan dihormati. Di sisi lain, kekuatan gila dari kelas Abyssal Fiend miliknya benar-benar membuat sistemnya kelebihan beban. Jantung iblis itu sendiri bahkan gagal mengklasifikasikan potensi aslinya dengan benar. Satu-satunya cara untuk menguji sisa kelasnya sekarang jadi sangat jelas baginya. Dia membuka kunci menara hampa dan memutuskan untuk menguji kekuatan mentah mereka langsung di medan tempur. Dia melangkah masuk, merasa penasaran dengan tantangan brutal macam apa yang bakal dilemparkan menara ini padanya. Pemandangan di dalam sukses bikin matanya terbelalak kaget. Coba perhatikan, ini dia tiba-tiba berpindah ke dimensi aneh, berdiri di atas planet putih raksasa yang mengambang di luar angkasa. Tepat saat dia mengambil langkah pertamanya, dia langsung jatuh bertumpu pada satu lutut, nyaris tak sanggup berdiri tegak. Di wasteland bintang jatuh ini, gravitasinya 10 kali lipat lebih kuat dari bumi, dan Chen merasakan tekanan mengerikan di tulangnya. Di belakangnya, pintu menara itu tiba-tiba lenyap sepenuhnya. Dia langsung paham kalau ini artinya dia harus menghabisi sang bos demi membuka kembali jalan keluar. Sebelum monster buas menyergapnya, dia harus cepat beradaptasi dan melawan balik. Namun, seekor singa phantom yang sedang berburu mangsa di dekat situ sepertinya enggan memberinya waktu luang. Ditinggalkan tanpa pilihan lain, Chen secara instan langsung beralih ke kelas petirnya. Singa itu menerkam lurus ke arahnya, tapi dia berhasil menghindar tipis dan mendaratkan tusukan presisi tepat di bahunya. Sang monster mengaum marah, tapi serangan tadi terbukti kurang efektif karena sama sekali meleset dari titik vitalnya. Dia cepat menyadari serangannya jadi sangat lamban dan tidak akurat, persis seperti kemampuannya saat ini untuk sekadar bergerak dengan benar. Singa Phantom itu dengan mudah memojokkannya ke tanah dan bersiap menggigitnya hidup-hidup layaknya sebuah taco, membuktikan dengan jelas betapa sempurnanya monster-monster ini beradaptasi dengan kondisi gravitasi yang sangat ekstrem. Dia membiarkan singa itu menggigit lengannya sesaat, lalu dengan sangat cepat langsung menukar kelasnya ke wujud Abyssal Fiend. Perubahan ini secara instan memberikan jenis peningkatan status yang berbeda. Mengorbankan sedikit kecepatan, dia kini mendapat kekuatan dan stamina signifikan, yang mana sangat krusial untuk pertarungan jarak dekat begini. Pergantian kelasnya sukses membanting singa agresif itu ke bawah, dan langsung membalikkan arah pertarungan berpihak padanya. Kemampuan raksasa memanipulasi gravitasi kini terbukti benar-benar tidak ternilai. Di planet dengan 10 kali lipat gravitasi, pengali 3 kali lipat ini menghantam dengan tenaga brutal. Detik itu juga, singa itu mengaum marah.
tapi Chen tanpa ampun meremukkan singa Phantom itu tepat ke permukaan planet. Setelahnya, dia terkapar di atas lantai untuk mencoba mengatur napasnya kembali. Gladstone mengejutkannya dengan notifikasi naik level yang memang pantas dia dapatkan. Sistem lalu menjelaskan kalau tiap kelas memiliki peringkat bintang. Jumlah bintang ini menentukan seberapa besar perubahan status yang terjadi saat dia beralih ke kelas tersebut. Purgatory Rakshasa mengantongi bintang terbanyak dari semua kelasnya yang tersedia. Meskipun punya keunggulan itu, dia baru saja mempertaruhkan nyawa melawan singa Phantom peringkat B di kelas ini. Kini jadi makin jelas kalau perjalanannya masih sangat panjang sebelum bisa menyentuh potensi maksimal peringkat S kelas tersebut. Selanjutnya, dia merasa kesal saat melihat Gluttony sama sekali tidak memberinya pilihan untuk melahap makhluk tersebut. Monster ini juga jelas bukan bos lantainya, karena sebuah pintu keluar pasti bakal muncul begitu dia berhasil mengalahkan sang bos asli. Tepat saat itu, pintu raksasa terbuka di belakangnya. Kumpulan mata menyala mengintip dari balik kegelapan. Dan inilah bagian gilanya kenyataan menamparnya dengan sangat keras. Semua usaha mati-matian untuk mengalahkan satu singa Phantom tadi sama sekali tidak sebanding dengan apa yang bakal datang menghampirinya sekarang. Monster peringkat B dalam jumlah tak terhingga tumpah ruah dari pintu itu, mencakar dan mencabiknya dari segala arah. Baru sekarang dia benar-benar mengerti peringatan dari raksasa waktu itu. Iblis itu pernah bilang ada monster kejam di dalam menara dan bahwa jalannya bakal dipenuhi penderitaan serta rasa sakit tanpa henti. Tapi sang iblis juga menyuruhnya untuk menahan semuanya beradaptasi dan tumbuh menjadi jauh lebih kuat. Tak lama, Chen tersentak bangun dari tidurnya. Merasa seolah baru saja selamat dari mimpi terburuk sepanjang hidupnya. Semua orang di ruangan itu masih tertidur lelap, sama sekali tidak menyadari kalau dia baru saja merasakan siksaan mengerikan dagingnya dicabik-cabik kawanan monster. Jagoan kita akhirnya sadar kalau menara hampa purgatorium bukanlah jalan pintas buat naik level secara instan. Dia baru saja berada di titik awal sebuah perjalanan yang sangat panjang, melelahkan, dan amat menyakitkan. Beberapa minggu berlalu sampai tiba waktunya ujian kelulusan akademi. Banyak tamu penting hadir untuk mengamati angkatan murid baru yang sangat menjanjikan ini. Syarat minimal baru juga diumumkan untuk komposisi tim, di mana setidaknya satu murid dengan rank I tingkat tinggi wajib masuk ke tiap kelompok. Waktu untuk membentuk tim pun tiba, dan panitia menyatakan kalau semua murid sekarang bebas melihat tingkatan peringkat satu sama lain. Aturan ini bikin semua orang bisa cepat menentukan siapa target rekrutan tim mereka. Para murid diurutkan berdasarkan peringkat dari yang tertinggi sampai terendah, tapi Maong langsung menyadari ada sesuatu yang sangat aneh di sana. Chen sendiri sampai kebingungan saat melihat namanya berada jauh di urutan paling bawah klasemen. Semua mata langsung tertuju padanya. Yang lain sungguh heran bagaimana seorang awakener sehebat itu bisa berakhir di posisi paling bawah kelas. Murid-murid yang iri langsung menjelek-jelekkannya, sangat yakin kalau peringkat tingginya kemarin hanyalah sebuah kesalahan sistem. Namun, mereka tidak bisa menolak fakta kalau kekuatannya itu asli, dan menariknya ke dalam tim pasti akan meroketkan nilai mereka. Presiden Dewan Ting tetap diam. Sementara itu desas-desus beredar soal si bodoh yang pasti menyesal karena berani menolak tawaran baik dari sang presiden. Dalang dibalik skenario licik ini adalah pamannya sendiri, Gong Xuan. Bajingan itu mengira tidak ada yang mau mengajak jagoan kita ke kelompok mereka setelah melihatnya di peringkat dasar. Rencana jahatnya lumayan sederhana. Kalau Chen bahkan gagal memenuhi syarat, dia pasti takkan dapat kesempatan melawan kelompok presiden. Mundur ke beberapa jam lalu, seisi kelas nyaris memohon pada Presiden Ting untuk mengizinkan mereka bergabung ke dalam tim elitnya. Mereka berusaha keras cari muka, tapi Chung menolaknya mentah-mentah dan bilang mereka cuma butuh satu orang lagi. Kembali ke masa sekarang, semua murid lain sudah membentuk tim masing-masing, hanya menyisakan asrama paling lemah di belakang. Long berkata, mereka sudah mencoba mengajak semua orang, tapi tidak ada satu pun yang bersedia ikut. Karena mereka berempat saja saat ini. Mereka sangat tidak bisa mengikuti ujian kelulusan. Dia lalu ngomel kalau ini sangat mencurigakan saat nilai Chen diturunkan ke peringkat paling dasar yang membuatnya bahkan tidak layak buat berpartisipasi. Mengingat kriteria seleksi butuh minimal satu rank I tingkat tinggi. Rasanya kelompok mereka seperti memang sengaja dijadikan target sasaran. Ujian kelulusan ini adalah satu-satunya jalan bagi murid untuk unjuk bakat dan direkrut oleh guild tingkat tinggi.
Pada ujian akhir nanti, jumlah peserta akan sangat menentukan seberapa banyak monster yang bakal dihadapi sebuah kelompok. Jadi, jumlah banyak tidak memberikan keuntungan. Itulah alasan tidak ada yang mau berurusan dengan para pecundang, karena itu cuma bakal menambah beban ekstra saja. Parahnya lagi, 3 murid dengan peringkat terbawah ini semuanya berasal dari asrama yang sama, bikin mereka jadi benar-benar terisolasi. Tiba-tiba saja, seorang murid memanggil Zuo dan memberitahu kalau kelompok mereka cuma kekurangan 1 orang untuk genap. Ko itu memanipulasinya, bilang dia pasti tidak berencana gagal dalam ujian kelulusan dengan bergabung bersama teman asramanya yang sangat lemah itu. Di titik ini tensi mulai memanas. Chen sadar, kalau ini dibiarkan, besar kemungkinan mereka bakal terbuang dan bahkan tidak bisa ikut bertanding. Akan tetapi, si Raja Asrama menolak tawaran mereka dan bilang dia tidak akan pernah mengkhianati teman sekamarnya. Hal itu sukses bikin kelompok lain pergi dengan marah, tapi dia tetap menceramahi mereka supaya tidak meremehkan orang lain. Mengecek daftar murid. Long mengumumkan kalau hampir semuanya sudah selesai membentuk tim. Mereka cuma butuh 1 orang lagi, tapi sama sekali tidak ada yang bersedia ikut. Sementara itu, jagoan kita menatap tajam ke arah direktur dan sadar kalau pria itu punya nama keluarga yang sama dengan sang presiden dewan. Melihat taktik kotor ini, Chen pun bertanya-tanya apakah Gong Xuan sungguh berpikir kalau dirinya adalah ancaman sebesar itu. Menolak putus asa, dia mendeklarasikan pasti akan ikut turnamen dan langsung memicu kemampuan petirnya. Karena orang-orang itu sangat terang-terangan menunjukkan sikap permusuhan mereka, dia meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak perlu menahan diri lagi. Mengumpulkan aura layaknya profesional, dia maju selangkah sementara. Para pejabat yang bertugas cukup terkejut oleh petunjukan kekuatan dadakan tersebut. Bahkan teman-teman asramanya sendiri mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jagoan kita ingat kalau semua sekolah Awakener punya tradisi khusus. Untuk menciptakan lingkungan kompetitif, para murid bebas menantang siapapun kapan saja tanpa batasan. Walaupun kelihatannya seperti pamas mata, ini adalah cara paling pas untuk menunjukkan kekuatan seseorang agar bisa diakui. Dalam situasi semacam ini, banyak orang sudah pasti akan langsung menolak buat bertarung sejak awal. Namun, dia sangat tahu kalau si presiden dewan pasti tidak bakal lari. Jadi perhatikan ini selama dia bisa menghabisi si pirang itu, semua orang pasti bakal memohon satu tim dengannya. Tepat saat itu juga, seorang gadis muncul di pintu, lalu memanggil jagoan kita. Menanyakan, apakah dia masih butuh tambahan orang lagi di dalam timnya? Gadis itu lanjut bicara dan bilang, kalau dia juga ingin ikut berpartisipasi dalam ujian kelulusan tahun ini. Sang wakil presiden menambahkan kalau dia sudah mencapai rank D sejak sekolah menengah, jadi dia pastinya tidak akan mengecewakannya. Teman-teman asramunya benar-benar kehilangan akal, heran bagaimana dia bisa menarik gadis secantik itu ke pihak mereka. Chung dan Ting juga kebingungan soal apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, sang direktur nyaris tersedak air minumnya. Para siswa langsung bergosip dan sangat heran kenapa seorang murid pertukaran malah ingin bergabung dengan tim peringkat paling bawah dalam ujian ini. Tidak ada satupun yang tahu identitas aslinya. Sang direktur nyaris meledak marah. Dia langsung menegaskan kalau murid pertukaran dilarang keras ikut serta dalam ujian kelulusan sekolah ini. Dia lanjut menambahkan kalau Ling belum pernah mengikuti satupun ujian peringkat di sini. Tingkat kekuatannya juga belum terbukti jelas melanggar semua aturan mutlak. Tiba-tiba saja sang kepala sekolah muncul dan membenarkan ucapan direktur itu. Gong nyaris saja jantungan saat dia melihat kemunculan pria tua itu. Namun, kepala sekolah itu malah bertanya kenapa Ling sangat ingin ikut ujian padahal dia cuma sebentar di sini. Sementara itu Chen cukup kaget dan heran bagaimana sang kepala sekolah bisa mendadak teleportasi, padahal pria itu adalah kelas petarung. Pria tua itu menjelaskan kalau keikutsertaannya tidak akan adil bagi siswa yang lain dan Ling hanya bersikap santai menanggapi hal itu. Keringat dingin. Chen menyadari kalau dia sama sekali tidak bisa membaca tingkat kekuatan kedua orang ini. Sang direktur akhirnya memberanikan diri untuk bicara mendukung kepala sekolah. Dia bilang sebuah sekolah pasti akan hancur tanpa adanya aturan. Kepala sekolah lantas mengubah nada bicaranya. Dia menjelaskan kalau tujuan utama sekolah ini adalah menyediakan tempat belajar bagi para pencerah, agar mereka bisa meraih hal besar dalam hidup. Walaupun ujian kelulusan adalah sebuah tradisi, momen ini juga menjadi salah satu titik paling penting dalam perjalanan hidup seorang siswa. Dia bertanya balik,
Kalau seorang siswa batal ikut karena perubahan aturan mendadak, bagaimana pihak sekolah akan menebus kerugian besar itu? Sang direktur mulai berkeringat deras, bertanya-tanya apakah kedoknya selama ini akhirnya terbongkar. Dia mulai curiga jangan-jangan kepala sekolah melakukan semua ini murni demi anak itu. Sadar kalau melawan hanya akan membawa masalah, dia pun memutuskan untuk mundur. Pria itu membatin sendiri. Karena para siswa terkuat saat ini sudah membentuk satu tim utuh, mereka pasti akan menang ujian ini dengan sangat mudah. Dia lalu membungkuk pada kepala sekolah dan minta maaf mengakui kalau mereka luput menyadari bagaimana sistem ini bisa menghalangi kesempatan siswa untuk berkembang. Sang direktur mengumumkan kalau demi keadilan, tim peringkat bawah dan kelompok dengan anggota kurang dari 5 orang kini diizinkan untuk ikut serta dalam turnamen. Keempat teman asrama itu akhirnya resmi membentuk tim dan bersorak kegirangan karena sekarang bisa ikut ujian kelulusan. Duduk di kursi belakang, kepala sekolah bilang pada Ling kalau gadis itu kelihatannya terlalu tertarik pada anak tersebut. Di satu sisi ujian ini, Ting sang ketua dewan siswa memimpin tim berisi para pemain terkuat. Di sisi lain, Chen memimpin 3 pemain paling lemah. Jujur saja, ini bikin penasaran. Pria tua itu sangat ingin tahu gua mana yang akan mereka pilih dan berapa banyak skor akhir mereka nanti. Staf pengawas lalu mengumumkan kalau semua kapten sekarang sudah bisa memilih gua iblis mana yang akan dimasuki. Tiba-tiba saja tabletnya berbunyi. Dia cukup kaget karena ada satu kapten yang sudah menentukan pilihan. Semua orang langsung heboh luar biasa saat melihat gua mana yang baru saja dipilih oleh Chen. Teman-teman asramanya ikut panik dan menyuruhnya cepat-cepat ubah pilihan itu. Betulnya apa dia benar-benar paham dengan perbuatannya barusan. Tapi anehnya, pemuda kita cuma terdiam kaku sambil terus menatap tajam ke arah layar. Selama ujian kelulusan, kelompok siswa harus masuk ke gua iblis dan mengumpulkan poin dengan cara membasmi para monster. Mengalahkan Raja Monster dan waktu penyelesaian singkat punya poin tersendiri. Tingkat kesulitan dungeon bakal menentukan berapa kali lipat total poin itu digandakan. Dungeon peringkat F memberi batas maksimal 75 poin. Sementara peringkat E mentok di 100 poin. Tim dengan skor tertinggi bakal langsung direkrut oleh Guild Kekaisaran. Pemain terbaiknya juga akan mengantongi hadiah luar biasa sebesar 1 juta UN. Kembali ke ruang pemilihan. Para siswa berdiskusi soal rekor skor tertinggi dalam sejarah yang berada di angka 90 poin dicetak oleh pemimpin Guild Kekaisaran saat ini. Menyelesaikan dungeon peringkat E saja butuh setidaknya 3 petarung tangguh tingkat D di dalam satu tim. Tahun ini, tim milik Ting sepertinya benar-benar punya peluang kuat untuk melampaui rekor tersebut. Layar utama tiba-tiba berbunyi keras menginformasikan ke semua orang kalau seseorang sudah menentukan gua iblis pilihannya. Pria itu syok berat melihat Chen nekat memilih dungeon peringkat D. Nah ini dia gilanya. Belum pernah ada yang berhasil membersihkannya, dan semua orang langsung menebak kalau ini pasti cuma salah pencet. Long bertanya apakah kepala jagoan kita ini baru saja terbentur sesuatu. Sementara itu, sang raja asrama benar-benar kehilangan akal sehatnya melihat pemandangan itu. Si kutub buku mencoba menyadarkan Chen, tapi pemuda itu mengaku kalau dia sudah memikirkan keputusan ini matang-matang. Sistem kembali berbunyi lantang, saat ketua dewan siswa rupanya juga ikut menjatuhkan pilihan pada gua peringkat D. Rekan tim Ting menerima keputusan pemimpinnya tanpa ragu. Sah, mereka resmi lolos kualifikasi. Ruang kelas langsung heboh mendengar pengumuman itu, padahal kelompok tersebut malah bersikap sok santai. Gadis goth berambut pirang mengejek jagoan kita yang berlagak sok tangguh dan menganggapnya cuma cari perhatian belaka. Si cowok botak menimpali kalau rekan timnya yang lemah tak akan pernah setuju dengan hal ini, lalu tim itu pasti hancur berantakan. Long menatap lekat-lekat wajah Chen. Dia akhirnya sadar kalau temannya itu sama sekali tidak sedang bercanda. Dia bertanya-tanya kapan temannya jadi sekuat ini, dan seberapa jauh dia sudah berubah. Mantap dengan pilihannya, si kutu buku menekan tombol konfirmasi memutuskan untuk percaya pada temannya. Yu juga ikut menekan tombol hijau itu, karena dia merasa tidak ada ruginya sama sekali. Si Raja Asrama malah kesal karena 2 orang itu memilih duluan, lalu ikut menekan tombolnya. Dengan begitu, sistem resmi meloloskan tim mereka untuk ujian ini. Menatap teman-teman asramanya, Chen meminta maaf dan berterus terang dia sengaja memilih dungeon gila ini karena bertekad menjadi pencetak skor tertinggi. Dia sadar sedang memaksakan mimpinya pada mereka.
tapi dia meyakinkan kalau mereka bakal mencapai puncak sama-sama. Mendengar omongannya, Ting tiba-tiba berdiri menyatakan kalau posisi puncak itu murni cuma miliknya seorang. Chen berbalik badan dan langsung menatapnya tajam. Ting melepaskan aura intimidasi super pekat, menegaskan kalau cuma boleh ada satu siswa terkuat di seluruh sekolah ini. Berdiri di belakang, Ling jelas kaget, karena ini pertama kalinya dia melihat emosi skuad itu keluar dari dirinya. Konflik mereka berdua akhirnya pecah. Kalian bisa rasakan sendiri kan tensinya? Kepala sekolah sih bangga melihat murid-muridnya begitu bernyali. Tapi Ling justru was-was karena jagoan kita nekat memilih gua tingkat di level gila yang kelas C saja tidak bisa taklukkan sendirian. Walaupun seorang siswa bisa dapat 150 poin dari gua tingkat D, tingkat kesulitannya benar-benar di luar nalar. Parahnya lagi, rekan satu timnya juga sama sekali tidak cocok untuk tantangan seberat itu. Kepala sekolah menambahkan kalau waktu mereka tinggal sebulan lagi rasanya mustahil buat mereka berkembang sepesat itu dalam waktu sesingkat ini. Meski begitu, dia tetap berharap yang terbaik. Cerita lalu maju 2 minggu ke area latihan tempat semua orang terkapar kelelahan di atas tanah. Long bertanya-tanya, kenapa mereka malah disuruh latihan fisik saat semua orang pakai latihan simulasi? Chen memaksa mereka melewati segala macam siksaan fisik yang sukses bikin mereka semua benar-benar frustrasi. Jagoan kita langsung menjelaskan, latihan simulasi itu pada dasarnya sama sekali tidak ada gunanya. Waktu seseorang masuk ke gua iblis untuk pertama kalinya, pikiran mereka pasti langsung kosong dan satu-satunya penyelamat cuma insting bertahan hidup mereka sendiri. Semua penderitaan ini murni demi meningkatkan kekuatan fisik mereka supaya bisa bergerak jauh lebih cepat dan bereaksi lebih tajam. Latihan paling ampuh sebenarnya langsung masuk ke dungeon asli dan mengumpulkan pengalaman. Tapi buat rakyat biasa seperti mereka, hal itu cuma sekadar mimpi. Cuma para elit yang dapat kesempatan mewah itu, lagi pula sejak awal, mereka memang bukan manusia biasa. Parahnya lagi, para elit bakal melakukan segala cara demi memastikan orang biasa tidak akan pernah menyusul, supaya mereka bisa terus berkuasa di puncak. Orang-orang atas itu punya akses ke sumber daya langka yang diimpikan rakyat jelata seumur hidup. Si Raja Asrama langsung bertanya, kalau situasinya begini, orang biasa harus melakukan apa? Chen lalu membongkar rencananya dan bilang kalau saja mereka berhasil masuk ke dalam serikat Imperial, mereka pasti bisa merombak seluruh sistem yang busuk ini. Ujian kelulusan adalah satu-satunya tiket emas bagi siapapun untuk benar-benar melampaui para elit. Karena itulah mimpinya. Chen bersumpah bakal mengerahkan seluruh tenaganya demi menepati janji yang dia buat dan memastikan kalau mereka pasti akan menang telak. Dengan sisa waktu tinggal setengah bulan sebelum ujian kelulusan, jagoan kita gila-gilaan berlatih di dalam menara hampa setiap malam. Mengalahkan Sing Hantu jelas bukan perkara gampang, tapi dia menolak menyerah sebrutal apapun monster-monster itu membanting tubuhnya ke tanah. 5 hari sebelum ujian, teman-teman kamarnya berlatih mati-matian tanpa henti. Tapi jagoan kita ini, dia sudah berada di level yang benar-benar berbeda. Porsi latihan gilanya bikin sesi latihan para Hashira malah kelihatan seperti pemanasan biasa. Dengan sisa waktu 2 hari lagi, rivalnya ini jelas sama sekali tidak bersantai. Tapi perkembangan kekuatan Chen jauh lebih gila lagi. Dan sekarang, dia dengan santainya bisa menahan serangan seluruh kawanan singa itu di bawah tekanan gravitasi yang menghancurkan tulang. Dengan darah segar mengalir di wajahnya, tatapannya membuktikan kalau dia siap 100% untuk menang. Tepat di hari ujian, sebuah drone kecil terbang menemani para peserta bertugas sebagai pemandu mereka. Tim kita melangkah masuk mengenakan seragam senada, kelihatan benar-benar keren maksimal. Setelah semua peserta memakai gelang khusus itu, ujian resmi dimulai. Sementara itu, kepala sekolah tampak menyambut hangat kedatangan Gong Lin. Pria berwajah tajam itu ternyata ayahnya Ting, salah satu pendiri utama Serikat Imperial. Para siswa tidak bisa berhenti menatap sang petinggi Serikat Imperial itu. Asli, mereka semua melotot seolah sedang melihat makhluk eksotis lepas dari kebun binatang. Rasa penasaran mereka langsung memuncak saat melihat sang pendiri dan kepala sekolah menyambut sebuah limusin putih super mewah. Seorang pria berambut merah, Carl Cavendish, melangkah keluar dari mobil dengan tenang. Para siswa langsung heboh. Karena siapa sih yang tidak kenal wakil ketua aliansi serikat dunia ini? Seseorang berstatus tinggi itu biasanya takkan pernah menginjakkan kaki di daerah seperti ini. Di dalam ruang VIP,
Direktur memberitahu para tamu kehormatan ada total 23 tim yang berani mengambil lapisan iblis tingkat F. Beberapa kelompok aman memilih tingkat E, sementara cuma 2 tim nekat yang berani mengambil tingkat D. Sekretaris aliansi bernama Craig kelihatan benar-benar terkejut habis pikir ada siswa yang berani mengambil keputusan segila itu. Normalnya, tim kelas D sekalipun pasti melakukan persiapan matang sebelum mencoba lapisan tingkat D. Dia mulai mempertanyakan, apakah akademi ini sungguh-sungguh memikirkan keselamatan para murid? Mendengar kekhawatiran itu, sang direktur dengan tenang langsung mengklarifikasi para siswa sudah sepenuhnya sadar akan risiko kematian yang menanti mereka. Dia menegaskan satu hal Awakener, tanpa pengalaman tempur nyata, biasanya akan kewalahan setengah mati, bahkan saat menghadapi monster rendahan. Tapi ancaman sejatinya ada pada bos sarang, yang kekuatannya jelas terpaut beberapa level jauh di atas monster kroko lainnya. Banyak tim akhirnya gagal di ujung jalan, tak mampu menaklukkan bos monster tersebut. Namun situasinya 100% berbeda di dalam sarang peringkat E. Monster paling kroco di sana saja punya kekuatan setara bos peringkat F. Realitas super pahit itulah yang biasanya harus ditelan mentah oleh para siswa. Sekretaris aliansi lalu bertanya adakah sistem pengaman yang layak jika situasi berubah kacau. Sang direktur langsung menenangkannya, akademi jelas sangat menjaga aset mereka yang paling menjanjikan. Demi keselamatan para siswa, seorang petarung dari Imperial Guild selalu bersiaga di luar setiap sarang, siap turun tangan kapanpun situasi memburuk. Terlebih lagi, gelang penanda yang dipakai setiap siswa bisa langsung memindahkan mereka keluar secara otomatis, apalagi kalau mereka memilih menyerah atau nyawa mereka benar-benar sedang terancam. Mendengar itu, wanita ini tetap ragu apakah akademi punya siswa yang cukup berbakat untuk menantang sarang peringkat D. Dia membatin mampukah tim-tim itu bertahan lebih lama. Sebaliknya, sang direktur justru sangat yakin kalau anak-anak peringkat E yang bandel itu paling akan lari keluar sambil menangis. Beralih ke dalam dungeon peringkat D yang dipenuhi pohon-pohon raksasa berlapis es tebal. Coba bayangkan ada di posisi mereka. Teman-teman sekamar Chen jelas ketakutan setengah mati melihat monster mengerikan yang wujudnya seperti gabungan aneh antara kelelawar dan monyet. Chen buru-buru memperingatkan kelompoknya kalau monster-monster itu bisa menyambar target mereka hanya dalam sekejap mata. Jadi mereka sebaiknya tetap waspada penuh. Tiba-tiba saja sekawanan kelelawar monyet hantu itu langsung menukik tajam tepat ke arah mereka. Hebatnya, semua pemuda itu berhasil menghindari serangan kilat monster tersebut meski dengan gaya yang canggung. Saat mereka masih heboh karena sukses menepis serangan makhluk peringkat D, sesuatu yang jauh lebih gila malah menyita perhatian mereka. Jagoan kita berdiri tenang dengan pedang petir di tangannya, sementara mayat-mayat monster sudah tergeletak kaku tepat di bawah kakinya. Dia menyuruh timnya untuk fokus menyelamatkan diri saja dulu karena mereka belum cukup kuat dan biarkan dia yang mengurus sisanya. Tepat saat itu, kelelawar monyet hantu lainnya kembali menerjang mereka dengan kecepatan luar biasa, tapi mereka nyaris gagal menghindar tepat pada waktunya. Shonzo mendadak sadar kalau pahlawan kita sebenarnya sengaja menekan mereka untuk melatih refleks dan kecepatan agar bisa bertahan hidup melawan iblis seperti ini. Zhu menggertakkan giginya kesal, sadar kalau selama ini dia selalu menyombongkan diri sebagai raja asrama. Tapi sekarang, sang raja justru tidak punya pilihan selain bergantung pada teman sekamarnya sendiri. Sementara itu, Chen menghabisi semua sisa monyet hantu itu tanpa ampun. Monster-monster itu terus menerjangnya layaknya ombak. Tapi si jagoan langsung menebas mereka habis-habisan bahkan sebelum monster itu sadar kalau mereka sudah mati. Si raja asrama bergumam pelan, dia memang sering dengar dari Malong kalau Chen itu kuat. Tapi ini pertama kalinya dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Baginya, Chen sama sekali tidak terlihat seperti anak kuliahan biasa, melainkan jauh lebih mirip dengan seorang prajurit veteran yang haus darah. Saat pembantaian itu berlanjut, si mantan Raja Asrama mulai merasakan rasa cemburu menjala melihat reputasi pahlawan kita yang makin meroket. Entah dari mana, monster lain mendadak muncul di belakang kelompok itu, dan Zhu nyaris saja gagal menahan serangannya. Dia langsung mencengkeram kaki makhluk itu dengan tangannya yang berkobar lalu meneriaki teman-teman satu timnya. Dia membentak mereka untuk berhenti bertingkah jadi beban dan mulai fokus tempur. Kelulusan yang jadi taruhan di sini bukan cuma milik Chen seorang. Yang lain menatapnya kaget melihat tekadnya yang mendadak itu. Terinspirasi oleh semangat keras kepala sang raja asrama, Shanzu merapal mantra floranya dan berhasil melilit erat kelelawar monyet itu. Tapi sayangnya dia salah besar. Makhluk itu memberontak lepas nyaris seketika dan bahkan sempat menendang Zhu. Malong buru-buru merapal mantra awannya, angin beku,
tapi serangannya cuma sedikit memperlambat laju sang monster. Jadi, mereka semua memutuskan untuk menggabungkan serangan saja. Perhatikan momen ini. Lewat kerja sama, mereka berhasil menahan makhluk itu sejenak lalu berteriak menyuruh Raja Asrama memanfaatkan celah tersebut. Zhu langsung memusatkan energi ledakan api nuklear yang sukses telak mengenai target, tapi sayang serangannya cuma berhasil membakar beberapa helai bulu monster itu. Dia menembakkan beberapa peluru api lagi ke arah iblis tersebut, tapi tidak ada satupun yang bisa menumbangkannya. Shonzo dan Malong sendiri sudah benar-benar hampir mencapai batas kemampuan mereka. Sang Raja Asrama sadar dia tak bisa menahan diri lagi. Dia mengumpulkan seluruh sisa tenaganya dan menembakkan ledakan peluru api pamungkas tepat ke monster itu memicu sebuah ledakan super dahsyat. Saat asap tebal itu menghilang, hanya tersisa kerangka hangus di sana. Drone penjuri akhirnya mengumumkan bahwa mereka sukses mengeliminasi seekor kelelawar monyet hantu kelas D. Ketiganya langsung ambruk ke tanah karena kehabisan tenaga. Mereka luar biasa kegirangan karena berhasil mengalahkan monster kelas D murni dari jerih payah sendiri. Jagoan kita berjalan mendekat, agak terkejut, dan mereka bertiga langsung bertanya penuh semangat apakah dia melihat aksi hebat mereka tadi. Monster itu cuma meninggalkan satu tulang jari sebagai jarahan, lalu Zhu dengan gaya santai menyombongkan diri kalau mengalahkan makhluk itu benar-benar sangat gampang baginya. Chen tetap memberi selamat pada mereka. Dan tak lama drone itu menyatakan kalau semua kroco di dalam gua iblis ini sudah berhasil dibersihkan. Melihat layar siaran, Direktur Gong nyaris kehilangan akal sehatnya saat melihat murid buangan tanpa pengalaman tempur sungguhan berhasil mengalahkan monster tingkat D yang jelas jauh melampaui batas kemampuan terendah mereka. Sisa staf lainnya sengaja memilih untuk tetap bungkam 1000 bahasa. Sementara itu, asisten wakil ketua Cavendish dengan tenang memuji penampilan luar biasa Chen. Dia membatin kalau aura yang memancar dari Chen benar-benar mengingatkannya pada sosok seorang teman lamanya. Sang wakil ketua menyebut nama Chen dan berencana untuk mengingatnya. Hal ini langsung membuat ayah Presiden Ting dan sang direktur merasa sangat waspada. Direktur buru-buru mengalihkan perhatian mereka ke arah tim OSIS di dalam gua tingkat D lainnya demi menghindari fokus lebih jauh pada Chen. Dia menunjuk kalau tim tersebut rupanya sudah berhasil mencapai area pertengahan gua. Dan asisten ketua memuji koordinasi mereka sambil membandingkannya dengan tingkat efisiensi luar biasa dari tim penyerang guild profesional. Reaksi ini menghibur ketua Carl, dan dia berkomentar kalau kualitas lulusan tahun ini rasanya sangat luar biasa jika dibandingkan dengan angkatan sebelumnya. Direktur Gong bergumam pelan kalau pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan tontonan yang paling epik masih belum menunjukkan wujud aslinya kepada semua orang di sana. Kembali ke dalam gua akar beracun tingkat D. Tim presiden menghadapi serangan monster jamur racun miasma yang tiba-tiba muncul dari segala arah. Seorang gadis memetik gitarnya dan melepaskan lagu kehancuran, sementara penyihir bintang mengikat monster jamur itu bersamaan menggunakan kemampuan tarik bintang miliknya untuk serangan terkoordinasi. Dia lalu memanggil sang kapten, dan sang presiden langsung melesat maju membawa pedangnya, bersiap mengakhiri serangan dengan gaya epik. Lewat satu tebasan kilat, kawanan monster jamur itu hancur berkeping-keping saat sang presiden melepaskan jurus pembelah langit apinya dengan sangat akurat. Rekan setimnya menyadari kalau monster di ujian sekolah ini benar-benar sama persis seperti yang mereka temui selama sesi latihan sebelumnya. Karena rasa familiar inilah, kelompok itu mengatasi situasi tanpa ada banyak kesulitan atau tekanan sedikit pun. Mereka sudah menduga ujian kelulusan ini telah diatur sebelumnya oleh petinggi sekolah, mengingat dukungan yang kuat menjamin masa depan yang jauh lebih mulus setelah lulus nanti. Dengan pemikiran itu, mereka mulai merayakannya lebih awal, karena merasa sangat yakin bisa mengamankan posisi juara tahun ini tanpa adanya tantangan yang berarti. Kita kembali ke lantai terakhir dari hutan awan. Coba tebak anak-anak itu shock mereka benar-benar bisa bertahan sejauh ini dan mencapai sang raja, bos. Di tengah dataran es yang tandus, mereka melihat kera hantu yang sedang santai menyantap makanannya. Sang Raja Asrama langsung berkeringat dingin, hanya dengan membayangkan betapa mengerikannya kekuatan monster itu. Satu tamparan dari makhluk itu mungkin bakal mengirimnya langsung ke alam baka. Seolah menunggu momen itu, makhluk tersebut perlahan menatap lurus target paling lemah di kelompok mereka. Malong langsung panik parah, dan satu teriakan itu sudah lebih dari cukup untuk memicu amarah sang monster.
Kera raksasa itu melompat ke arah mereka dengan gerakan sangat mengerikan. Anak-anak lain lari terbirit-birit demi menyelamatkan nyawa mereka. Sementara itu, Chen justru melesat maju tanpa ragu sedikitpun. Dia melompat tepat ke wajah raksasa itu membawa tendangan brutal, lalu merangkai pukulan bertubi-tubi yang melemparkan tubuh monster itu ke udara. Dia mengakhiri pertarungan dengan merobeknya menjadi potongan daging kera cincang. Tontonan brutal itu sukses membuat rekan pati miliknya benar-benar terpana melihatnya. Meski begitu, Chen merasa kesal karena monster tingkat D sekalipun tidak memberinya pengalaman bertarung yang bagus. Barang jarahannya juga sangat mengecewakan. Entah dari mana, dia mendengar rekan setimnya berteriak kegirangan karena berhasil menemukan batu mana raksasa. Sepertinya kera raksasa itu menyembunyikannya di dalam sebuah batang pohon yang berlubang. Teman-temannya nyaris meneteskan air liur melihat harta karun tak terduga itu dan nekat mengulurkan tangan mengambil kristalnya. Chen meneriakkan peringatan, tapi dia terlambat 1 detik. Perhatikan baik-baik saat tangan mereka menyentuh batu mana itu, kilatan cahaya menyilaukan meledak keluar. Hanya dalam hitungan detik, seluruh area tersegel oleh es padat. Shanzu, Lo, dan drone kamera sepenuhnya membeku terkena ledakan dingin itu. Kembali ke ruang VIP. Siaran langsungnya tiba-tiba terputus begitu saja. Sang direktur licik menyeringai puas seolah dia memang sudah menunggu hasil akhir ini. Dia sudah menebak monster tingkat tinggi akan memasang jebakan semacam ini dan tinggal menunggu waktu sampai Chen beserta kelompok amatirnya itu masuk ke dalamnya. Wakil Ketua Cavendish terlihat tidak senang, jelas sangat mengkhawatirkan keselamatan para murid. Sang direktur berpura-pura menyesali kegagalan Chen dan mengklaim tidak ada pilihan lain selain segera menarik mereka keluar. Sang kepala sekolah sama sekali tidak setuju. Dia berargumen kalau mereka tidak dalam bahaya langsung karena gelang akan aktif jika tanda vital murid menjadi tidak normal dan tak satu pun dari mereka berniat menyerah. Dia yakin hanya para peserta yang seharusnya memiliki hak penuh untuk memutuskan kapan mereka akan menyerah. Kembali ke dalam penjara bawah tanah, Malong menggigil kedinginan menahan suhu ekstrem. Dari semua orang di kelompok itu, hanya dia satu-satunya yang berhasil lolos dari kebekuan berkat ketahanan alami kelasnya yang cukup tinggi terhadap elemen es. Tepat saat itu, Long mendengar tawa mengerikan dan melihat monster es berbentuk kerangka yang seolah menatap tajam menembus jiwanya tanpa ampun. Dia langsung mengenalnya sebagai raja tempat itu dan ingat pernah melihat makhluk ini disebutkan di dalam buku ensiklopedia monster sebelumnya. Dia tiba-tiba ingat kalau makhluk itu sebenarnya penyihir awan yang bisa mengendalikan pertahanan dan serangan dengan gampang. Saat monster itu memanipulasi es dan salju tanpa usaha sedikit pun, dia juga ingat makhluk di depannya ini yang sangat suka menyiksa mangsanya pelan-pelan sebelum membunuhnya, dikenal luas sebagai Bone King of Remains. Dia sadar bom es tadi cuma sekadar jebakan. Dia pun berbalik lari tanpa ragu demi menyelamatkan nyawanya. Long paham betul kalau dia tidak akan pernah bisa mengalahkan bos monster kelas C seperti ini sendirian dalam kondisi apapun. Dia bergegas lari menuju Chen untuk membebaskannya, tapi satu serangan es langsung menusuk kakinya sebelum dia sempat mencapai target tepat waktu. Bone King tertawa puas melihat penderitaannya. Sementara gelang tangannya mengeluarkan sinyal peringatan bahwa kakinya sudah tertusuk es sampai tembus. Gelang itu memberinya pilihan untuk menyerah dari ujian, tapi Long menolak putus asa. Dia tetap berusaha mencairkan Chen sebelum mereka kehilangan satu-satunya keuntungan. Pada momen kritis itu, pecahan es lain menembus lengannya, menghentikan usahanya untuk membebaskan Chen meski dia sudah berjuang keras. Bone King sangat menikmati penderitaan Long saat melihatnya menahan rasa sakit, sementara gelangnya mengeluarkan peringatan kerusakan parah. Sistem mendeteksi kalau lengannya juga sudah tertembus, dan mencatat bahwa detak jantungnya telah naik ke tingkat yang sangat berbahaya, lalu kembali menawarkan pilihan untuk keluar dari ujian. Tapi anak ini malah teringat akan masa lalunya. Dia ingat bahwa sepanjang hidupnya, dia selalu lari dari masalah saat kesulitan datang, dan kebiasaan buruk itu selalu membuatnya tertinggal setiap saat tanpa terkecuali. Dia ingat bagaimana orang-orang mengabaikannya, merundungnya, dan menertawakannya. Padahal dia beserta teman-temannya sudah berusaha terlalu keras untuk bisa sampai sini. Tapi disinilah kejutan utamanya sekarang dia melihat momen ini sebagai peluang terakhir untuk mengubah nasib. Jadi dia mengumpulkan sisa tenaga, berdiri tegak, dan akhirnya berhasil membebaskan Chen. Dia berdiri kokoh saat Bone King melepaskan rentetan hujan es lurus ke arahnya
tanpa henti. Tepat sebelum serangan mematikan itu mendarat, dia berteriak keras, dan Chen akhirnya membuka mata di detik yang sama. Balok es hancur berkeping-keping dan Chen langsung melesat maju sambil membawa Long menjauh dari bahaya dalam satu gerakan cepat. Pelarian mendadak ini benar-benar mengejutkan Bone King. Sementara Long langsung sadar kalau pada akhirnya Chen berhasil membebaskan diri dari penjara es dengan kekuatannya sendiri. Chen berterima kasih pada Long karena sudah menolongnya tadi dan langsung menanyakan kondisinya dengan raut sangat khawatir. Long menjawab kalau pendarahannya sudah berhenti jadi dia akan selamat tanpa masalah berarti. Setidaknya untuk saat ini. Dia memberitahu Chen bahwa monster di depan mereka adalah Lord kelas C tipe awan bernama Bone King dan memperingatkan kalau makhluk itu sangat berbahaya dalam pertarungan. Dia juga bilang kalau mereka tidak boleh sampai membeku lagi apapun yang terjadi jika ingin punya sedikit harapan untuk selamat. Mereka berbalik dan melihat Bone King mengumpulkan pecahan es raksasa yang dengan cepat berubah menjadi serangan badai es mematikan yang siap ditembakkan. Long langsung syok berat saat sadar monster itu akan menjatuhkan serangan bom es raksasa kepada mereka berdua. Sedetik kemudian, bom itu menghantam keras menyapu semuanya dengan cahaya putih yang membutakan. Monster itu mulai tertawa, tapi suaranya tiba-tiba terhenti saat melihat mereka berdua masih berdiri hidup-hidup setelah serangan mematikan barusan. Chen mengganti kelasnya menjadi Doomflame King dan mengaktifkan Cloud Warrior Frostbody skill yang memberinya kekebalan mutlak terhadap semua serangan elemen es. Perubahan itu juga meningkatkan semua stat ketahanannya di lingkungan dingin yang justru mengubah medan perang ini menjadi keuntungannya. Bone King langsung menjerit sangat ketakutan. Coba bayangkan rasanya. Jadi Long dia ikut bingung melihat temannya yang seharusnya seorang Volt Assassin malah berubah wujud jadi prajurit tip awan. Dia jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Chen itu salah satu orang jenius langka yang bisa membangkitkan dua kelas berbeda sekaligus tanpa batasan. Chen hanya meminta maaf karena sudah salah menilai situasi sebelumnya dan mengaku kalau kesalahannya itu membuat temannya terseret ke pertarungan berbahaya. Dia pun kembali mengganti kelasnya menjadi Abyssal Fiend. Dia lalu mencabut pedang Purgatory Warrior miliknya dan berhadapan dengan Bone King dengan niat penuh untuk mengakhiri pertarungan detik itu juga. Mulut sahabatnya ternganga lebar melihat kejadian langka itu. Normalnya, semua Awakener lahir dengan satu kelas tunggal yang bisa mereka kuasai. Tapi di antara mereka, ada peluang sangat langka, di mana seseorang bisa memiliki dua kelas sekaligus. Pengguna kelas ganda ini sangat sedikit sampai bisa dihitung dengan jari. Keistimewaan luar biasa itu membuat mereka jadi harta karun yang diincar guild besar. Namun sungguh, bukan itu saja yang membuatnya kaget. Setelah diperhatikan baik-baik, Long sadar Chen tidak menggunakan satu atau dua, tapi tiga kelas yang benar-benar berbeda. Parahnya lagi, setiap kelas itu punya kekuatan gila di atas rata-rata. Dalam wujud Abyssal Fiend, seluruh stat Chen melonjak sangat gila. Kekuatan fisiknya yang meledak-ledak melemparkannya dari tanah seperti roket. Dia melesat maju dengan momentum mematikan menuju bos monster itu, dan senyum sombong makhluk itu langsung luntur oleh aura membunuhnya. Dalam satu gerakan sangat bersih, dia menebasi tengkorak brengsek itu semudah memotong mentega, langsung naik ke level 17 dan dapat drop loot langka. Melihat sisa-sisa tulang hancur berserakan, temannya masih syok parah melihat dia baru saja membunuh bos sarang rank C dengan satu serangan. Jagoan kita dengan santai mengingatkan kalau teman-teman yang lain masih membeku dalam es. Malong tiba-tiba bengong dan baru sadar kalau dia benar-benar melupakan mereka semua selama pertarungan melawan bos tadi. Dia langsung lari buat mencairkan yang lain, sebelum mereka berubah jadi es krim abadi. Begitu Malong pergi, Chen sadar kalau dia punya pilihan untuk melahap sang Raja Lake Es. Mumpung tidak ada saksi mata, dia cepat-cepat menyerap kekuatan bos sarang yang tumbang itu dan berhasil mendapatkan kelas Cloud Mage. Untungnya, ledakan es sang bos tadi membutakan semua drone di area itu, jadi tidak ada yang tahu kemampuan rahasianya. Terus secara tiba-tiba, dia mendapat satu lagi notifikasi kejutan. Kelas Lightning Assassin miliknya juga ikut naik level, memberinya tambahan 1 bintang untuk memperkuat salah satu status intinya. Fokus sekarang pindah ke sarang rank D, yaitu Gloomvine Grotto, tempat tim ketua dewan sedang kewalahan habis-habisan. Sekeras apapun mereka menyerang, boss rank D itu masih terlalu keras buat para Awakener amatiran ini. Mage yang menahan pergerakan monster pakai rantai sudah hampir pingsan. Dan panah si Archer petir rasanya cuma seperti pijatan ringan ketimbang damage sungguhan buat sang bos sarang.
Mereka dilempar ke sana, kemari layaknya mainan action figure murahan dalam kotak kardus. Rasa malu ini bikin mereka ragu. Apa simulasi tempur selama ini sama sekali tidak ada gunanya. Mereka belum pernah sekalipun menghadapi sesuatu yang punya kekuatan sebesar ini. Si Mitch langsung sadar kalau sang ketua dewan adalah satu-satunya harapan nyata mereka untuk menang. Jauh di barisan belakang, sang ketua mengambil pose dramatis. Dia mengisi skill ultimate miliknya sambil terus diberi buff oleh para mage support. Setelah energinya terkumpul penuh, dia melesat maju ke arah sang bos dengan pedang menyalanya. Pedang itu menusuk lurus menembus inti monster dan meledak jadi badai api yang melelehkannya dari dalam keluar. Teman-teman satu timnya bersorak heboh, merayakan bangkitnya sosok legenda yang katanya bakal masuk ke dalam buku sejarah. Drone mengumumkan kalau tim mereka sukses menyelesaikan sarang rank D hanya dalam waktu 30-an menit. Penuh semangat, kelompoknya yakin banget mereka berhasil meraih juara pertama. Nggak mungkin ada tim lain yang bisa mengalahkan rekor itu. Mereka keluar sarang dengan antusias, berharap melihat nama mereka bersinar bangga di posisi puncak. Tak lama, mereka menyusuri lorong yang penuh dengan murid yang menyerah dan memilih teleportasi keluar lebih awal. Sebagian besar kelihatan trauma berat, masih dihantui oleh monster mengerikan yang baru pertama kali mereka hadapi. Salah satu antek sang ketua kebetulan melihat jagoan kita bersama pasukannya sedang duduk santai di pinggir. Sekali lirik ke kelompoknya yang kelelahan sudah cukup menjelaskan semuanya. Mereka pasti langsung gagal saat baru saja masuk. Si antek itu jalan mendekat dengan sombongnya mengejek Chen karena dianggap gagal di tengah jalan setelah bertingkah sok jago tadi. Anjing setia ini terus saja menggonggong, tapi masternya langsung menyuruhnya diam karena wakil ketua aliansi sedang berjalan mendekat. Pria elegan itu bertepuk tangan pelan dan menyelamati para murid atas penampilan luar biasa mereka. Saat dia makin mendekat, sang ketua dewan mempertahankan wajah tenangnya sementara anak buahnya gemetar kegirangan bisa berdiri di depan salah satu orang terkuat di dunia. Ketua Ting dengan penuh percaya diri mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Tapi, Tuan Chendish malah mengabaikannya sama sekali, berjalan lurus melewatinya tanpa melirik sedikit pun. Bisa kalian bayangkan malunya? Sang ketua merasa harga dirinya hancur berantakan. Lebih parahnya lagi, sang wakil ketua dengan lantang memanggil saingannya itu sebagai legenda sejati. Pria itu memegang pundak Chen dan mengumumkan ke semua orang di sana kalau dia menyelesaikan dungeon rank D hanya dalam 20 menit. Bahkan tim profesional dari guild miliknya sendiri belum pernah mencapai rekor segila itu. Sang ketua dewan dan kawanannya saat itu benar-benar bungkam. Mereka nggak habis pikir gimana 4 orang antah berantah bisa mengalahkan rekor waktu tim berisi 10 orang dan menyelesaikan sarang rank D. Sementara itu, Chen bahkan nggak berkedip. Mendapat pujian dari pria paling berkuasa di negara ini sama sekali tidak ada artinya buat dia. Tapi di saat bersamaan, dia jadi penasaran kenapa tokoh sepenting itu sampai repot-repot datang langsung ke akademi ini. Terlepas dari itu, Carl Candish dengan tenang bilang kalau dia akan selalu mengingat nama Chen. Dia lalu menoleh ke arah Gong Lin, pria yang sejak awal mengundangnya ke sini. Sang wakil ketua lalu menyebut santai kalau putranya juga cukup berbakat. Ya lumayanlah untuk sebuah pujian yang terkesan setengah hati. Perkataan itu jelas meninggalkan rasa pahit buat si ayah maupun sang anak. Setelah bicara begitu, sang wakil ketua mengumumkan kalau sudah waktunya dia pergi. Direktur akademi dengan cepat turun tangan untuk mencairkan suasana. Dia membacakan hasil akhir, mengumumkan kalau kedua tim teratas mendapat skor seri. Sebagai hasilnya, mereka semua akan menerima undangan resmi untuk bergabung ke Guild Imperial. Dan coba tebak berita itu ibarat nada dari surga bagi teman-teman Chen. Karena hidup mereka sudah dijamin aman berkat bantuan besarnya. Antek ketua Ting ikut heboh merayakannya. Tapi pria itu sendiri sama sekali tidak puas dengan hasil seri ini. Sang direktur lalu menambahkan kalau kedua kapten akan mendapat posisi manajemen atas kepemimpinan mereka dan hadiah uang tunai $1 juta akan dibagi rata. Jelas saja kedua ketua tim langsung terkejut mendengarnya. Chen diam-diam mulai cemas karena $1,5 juta tidak akan cukup untuk melunasi utangnya. Dia harus memutar otak mencari cara lain demi mendapatkan sisanya, agar janjinya pada guild pertukaran Mythil bisa segera terpenuhi. Tapi tunggu dulu, kecemasan itu ternyata tidak beralasan, karena Presiden Ting terang-terangan menolak mentah-mentah hasil tersebut. Dengan nada arogan, dia menuntut duel 1 lawan 1 untuk menentukan siapa pemenang sejatinya.
karena sang juara hanyalah satu orang. Tantangan dadakan ini benar-benar mengejutkan sang direktur dan bahkan wakil ketua sampai dibuat menoleh karenanya. Sangat panik melihat aksi nekat keponakannya, sang direktur langsung memaksa Ting untuk menerima saja keputusan tersebut. Pria tua itu menjelaskan dengan panik bahwa hasil seri adalah pilihan paling masuk akal, apalagi mengingat betapa memalukannya kekalahan Ting sebelumnya. Dia yakin jagoan kita bakal menolak duel konyol ini. Namun Chen justru langsung menerimanya dengan satu syarat gila sang pemenang berhak membawa pulang seluruh hadiah $1 juta tersebut. Sangat gila. Kejutan tak terduga ini sukses membuat sang wakil ketua mengurungkan niatnya dan batal pergi. Urusan pun disepakati. Chen langsung melangkah maju untuk berhadapan dengannya, siap untuk menyelesaikan pertarungan ini sekali dan untuk selamanya,